Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 691 Subscribe Penatua. Orang tua, apakah kamu digigit anjing di kepala kamu dan mengancam aku? Aku hanya akan berhenti. Apa yang dapat kamu lakukan untuk aku? Nah, bersiaplah untuk memulai. Aku percaya bahwa segera, berita tentang harta karun Kaisar Wu akan menyebar ke seluruh lautan bintang yang terbuka. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak, nak, apakah kamu berani? Aku ingin kamu mati, aku janji. Pemimpin sekte racun darah meraung, tetapi saat ini, Lu Ming berhenti untuk memasukkan ki yang sebenarnya, dan suaranya menghilang. Aku sangat ingin melihat ekspresi klan racun darah. Pedang terbang mengalir untuk tersenyum, nyaman tak terbandingkan. Ekspresi mereka pasti luar biasa. Lu Mingdao. Ya, orang klan racun darah, ekspresinya sangat indah. Sial, binatang itu. Lain kali aku melihatnya, aku akan membuatnya kram. Pria besar, meraung, mata terbelalak, seolah ingin menyemburkan api. 1000 menghitung sepenuhnya, tidak menghitung orang itu sebenarnya memiliki 2 pedang giok, sungguh terkutuk. Wanita lemah itu juga menggertakkan giginya, dan matanya penuh kebencian. Orang lain hampir sama, wajah mereka biru dan pembuluh darah mereka melonjak. Perasaan tidak ada tempat untuk berpencar sangat tidak nyaman. Mereka hampir gas memuntahkan darah, lihat, hampir satu langkah menuju sukses, tapi gagal. Lain kali aku bertemu dengannya, dia akan mati. Racun darah Tuan, gigi kertakan. Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Tanpa salah satu dari 9 kunci, kamu tidak bisa membuka harta karun Kaisar Wu. Kamu hanya bisa menunggu. Racun darah Lord cukup tak berdaya berkata. 1 hari kemudian, Jian Feiliu pulih, dan mereka berangkat ke Pulau Feng Yue bersama. Pulau Feng Yue 2 kali lebih besar dari Pulau Jinsha. Itu sangat makmur dan memiliki banyak orang. Dikatakan bahwa bahkan ada beberapa orang kuat di Linghai. Setelah mereka memasuki kota, mereka membeli banyak kertas. Di atas kertas, informasi tentang harta karun Kaisar Wu dan alamat spesifiknya tertulis di atas kertas. Pada malam hari, mereka tersebar di mana-mana. Benar saja, keesokan harinya, seluruh Pulau Feng Yue terguncang. Lu Ming, mereka bertiga, menyebarkan terlalu banyak kertas. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Mereka segera menyebarkannya ke seluruh Pulau Feng Yue, dan tak terhitung banyaknya orang yang mendiskusikan topik ini. Di sebuah restoran, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Jian Feiliu makan dan minum serta mendengarkan berita dari dekat. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang harta karun Kaisar Wu. Di dekatnya, terdengar suara meja lain. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang Pulau Feng Yue, tetapi mereka tidak tahu apakah harta Kaisar Wu itu benar atau tidak. Jika ya, bagaimana seseorang bisa menyebarkan berita kemana-mana? Itu bukan lelucon. Aku tidak tahu. Harta Kaisar Wu, hanya ada beberapa Kaisar Wu di permukaan Donghuang. Sekarang, apakah benar-benar ada harta Kaisar Wu? Agak misterius. Ngomong-ngomong, harta Kaisar Wu luar biasa. Bahkan jika 1 dari 10.000 di antaranya mungkin benar, aku akan pergi dan melihatnya. Jika itu benar, selama aku mendapatkan salah satu manfaatnya, itu akan menjadi manfaat tak terhingga. Ya, aku khawatir itu benar. Aku tidak takut itu palsu. Mendengar suara di dekatnya, Lu Ming saling memandang dan tersenyum. Banyak orang akan meragukan apakah itu benar atau tidak. Tetapi harta karun Kaisar Wu begitu menakjubkan dan menarik bahkan jika kecurigaannya salah, kebanyakan orang tidak dapat menahan godaan dan akan pergi untuk melihatnya. Itulah yang mereka inginkan. Selama beberapa hari berikutnya, berita itu menyebar semakin jauh, dan beberapa dari mereka bahkan berangkat. Dan 3 orang Lu Ming, bersembunyi di Pulau Feng Yue, melakukan yang terbaik untuk berlatih. Jika itu benar-benar harta karun Kaisar Wu, maka setelah dibuka pasti akan ada persaingan sengit. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin baik. Di pegunungan, Lu Ming dan Xian Yanxing bertarung satu sama lain. Sekarang, 2 jenis konsepsi artistik Xian Yanxing telah berhasil diintegrasikan. Sekarang, tujuan utamanya adalah membantu Lu Ming mengintegrasikan potensi bumi dengan 3 jenis konsepsi artistik lainnya. Dalam sekejap, 7 hari lagi berlalu. Setelah 7 hari berlatih keras, Lu Ming akhirnya mengintegrasikan kekuatan bumi ke dalam 3 jenis konsepsi artistik. 3 jenis konsepsi artistik, 1 jenis potensi, berhasil digabungkan. Di ruang tamu sebuah restoran, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan duduk bersila. Di depannya, terdapat tumpukan batu augit, 22 diantaranya adalah atribut api. Lu Ming berencana menggunakan kristal awi untuk mulai memengaruhi konsepsi artistik langit dan bumi tingkat kedua. Jika konsepsi artistiknya dapat menembus level kedua, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat.
Dia mengambil sepotong batu aoi dan menghancurkannya. Di tepi pohon pencerahan kuno, Luming mulai berlatih. Tidak lama kemudian, Luming menghancurkan sepotong batu aoi lainnya dengan atribut api tingkat sedang. Dengan cara ini, Luming menghancurkan satu persatu. Setelah total 12 buah, Luming berhenti. Ini agak pendek, tapi hanya sedikit, dan tidak bisa menembus sepanjang waktu. Luming berbisik. Sekarang, konsepsi artistik dari apinya sedikit lebih dekat ke tingkat kedua, dan jaraknya kurang dari setengah langkah. Namun, sangat kecil sehingga macet dan tidak dapat dipatahkan. Tampaknya konsepsi artistik langit dan bumi tingkat kedua berbeda dengan langit dan bumi tingkat pertama. Tidak hanya melalui Augite bahwa kami dapat terus meningkatkan. Kami juga perlu mengandalkan pemahaman untuk menembus kemacetan, dan kemudian menggabungkannya dengan Augite untuk terus memperbaikinya. Luming berpikir. Jelas, konsepsi artistik atribut api telah menemui hambatan. Luming tidak terus memengaruhi konsepsi artistik atribut api, tetapi mengeluarkan atribut angin kelas menengah dan mulai memengaruhi konsepsi artistik angin. Sama seperti konsepsi artistik api, setelah memurnikan lebih dari selusin keping batu aoi dengan atribut angin kelas menengah, konsepsi artistik angin juga mencapai puncak tingkat pertama, yaitu satu sutra dari tingkat kedua, tapi juga macet. Sulit bagi Luming untuk menerobos. Tidak heran, ada banyak raja top, tetapi alam Linghai jauh lebih sedikit. Ambil kuil Tianxuan, misalnya, setidaknya ada 50 sesepuh, bahkan lebih banyak dari mereka yang telah mencapai puncaknya. Tapi hanya ada 2 tempat di wilayah Linghai, Sengchang, penguasa keluarga suci, dan Mutian. Pulau Jinsa juga bertarung dengan hewan laut sebelumnya, mengirimkan lebih dari 500 raja top, dan beberapa dari mereka sering mati di platform pertempuran hidup, tetapi hanya sedikit dari kekuatan besar di alam roh laut. Raja teratas, selama bakat kamu bagus, ditambah tumpukan sumber daya, seiring berjalannya waktu, tidak sulit untuk dicapai. Beberapa orang yang telah berlatih selama ratusan tahun juga dapat mencapai puncaknya. Tetapi banyak orang akan terjebak di puncak Raja Langka ini, seumur hidup sulit untuk diterobos. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendobrak lautan roh. Saat ini, Luming berhenti berlatih. Sudah hampir waktunya bagi mereka untuk memulai. Sesaat kemudian, Luming dan Xian Yanxing, pedang terbang bersama, terbang ke pulau tempat harta karun Kaisar Wu. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke pulau itu. Lautan manusia yang nyata. Padat, sekilas, semuanya adalah sosok manusia. Terlalu banyak, setidaknya ratusan ribu, atau bahkan mendekati 1 juta. Ini masih orang-orang dari wilayah laut terdekat dari Laut Bintang Kerusuhan. Perairan jauh lainnya belum tiba. Ketiganya mendorong ke depan di antara kerumunan. Ini benar-benar meremas. Bab 692. Made, apakah kamu benar-benar memiliki harta Kaisar Wu? Kenapa belum dibuka? Konon ada 9 kunci yang bisa dibuka. Ada 8 di tangan Master Racun Darah, tapi 1 masih hilang. Di tangan seorang pemuda, yang belum datang. Beberapa orang berspekulasi bahwa berita itu dirilis oleh pemuda itu, dan diperkirakan akan segera datang. Tunggu sebentar lagi. Di sekeliling, ada suara-suara diskusi. Akhirnya, mereka berkerumun di depan, dan banyak orang mengepung pulau itu di udara. Luming dan yang lainnya berkerumun di depan mereka dan melihat orang-orang sekte Racun Darah berdiri bersama. Ada lebih dari selusin orang di sekitar mereka. Masing-masing sangat kuat dan kuat. Mereka semua adalah orang kuat dalam 4 aspek Linghai. Di antara mereka, bahkan ada master yang lebih kuat dari 4 kali lipat Linghai. Haha, semuanya dari sekte Racun Darah, jangan terluka. Luming mendorong ke depan dan tertawa. Orang-orang dari sekte Racun Darah melihat ke atas. Binatang kecil, kamu akhirnya muncul, mencari kematian. Bunuh binatang kecil itu. Begitu orang-orang dari sekte Racun Darah melihat Luming, mereka terbakar di mata mereka, menatap Luming mati dan mati. Luming melangkah mundur dan masuk ke kerumunan dan berkata, apa? Kamu ingin melakukannya? Ada begitu banyak tuan di sini. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Orang-orang sekte Racun Darah meraung dan meraung, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Ada terlalu banyak orang di sini. Mereka semua adalah tuan. Luming ada di keramaian. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Segera setelah kamu melakukannya, kamu akan melibatkan orang lain. Saat kamu mencurahkan, kamu akan membangkitkan kemarahan publik, dan merekalah yang akan mati. Mereka hanya bisa menatap Luming, berharap untuk mengupas kulitnya dan membuatnya kram. Harta karun Wu Huang seharusnya jatuh ke tangan sekte Racun Darah mereka. Mereka seharusnya melihat harapan kebangkitan cepat sekte Racun Darah. Tapi sekarang, ada begitu banyak orang, dan ada lebih dari selusin kuadruple Linghai, dan bahkan yang lebih kuat. Sekarang jika kamu membuka harta Kaisar Wu, mereka dapat menyesap sup paling banyak. Masih menjadi masalah apakah kamu bisa meminum supnya atau tidak. Semua ini disebabkan oleh Luming. Bagaimana mereka tidak membencinya? Adapun fakta bahwa mereka memulai lebih dulu dan ingin memonopoli harta Kaisar Wu, mereka tidak akan memikirkannya.
Menurut pendapat mereka, itulah yang harus mereka lakukan, dan orang lain harus membantu mereka. Mata orang lain juga menatap Luming. Apakah kunci terakhir ada di tangan Luming? Luming tersenyum, dan pedang giok muncul di tangannya. Begitu dia melemparkannya, pedang giok itu terbang ke arah seorang lelaki tua berjubah hijau. Tuan, berikan kunci ini kepadaku. Lu Mingdao. Bau lelaki tua berjubah hijau itu tak terduga, lebih kuat dari patriark racun darah. Pria tua berjubah hijau itu mengulurkan tangan dan menangkap pedang giok itu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, orang kecil, tidak buruk. Kemudian dia melihat ke sekte racun darah dan yang lainnya dan berkata, keluarkan kuncimu dan buka harta karun Kaisar Wu bersama. Brengsek. Dewa racun darah meraung di dalam hatinya. Dia sangat tidak mau, tapi apa yang tidak mau dia lakukan. Hari ini, aku hanya bisa mengeluarkannya dan membuka harta karun Kaisar Wu. Jika mereka tidak mengeluarkannya, mereka akan mati. 8 pedang giok muncul di tangan sekte racun darah. Bersenandung. Ketika 9 pedang giok muncul bersamaan, 9 pedang giok itu bergerak, mengirimkan sedikit getaran, di mana muncul pola yang rumit. Sungguh prasasti yang luar biasa, susunan prasasti yang luar biasa. Mata Luming berkilat. Sekarang, cara prasastinya sangat bagus. Secara alami, visinya berbeda. Sekilas, dia dapat melihat bahwa susunan prasasti pada 9 pedang giok sangat pintar, bahkan misterius. Bersenandung. Pada saat ini, 9 pilar batu di pulau itu, yang seperti pedang perang, juga bergetar. Ada prasasti di atasnya, bergema satu sama lain dengan 9 pedang giok. Wah, BR lebih besar dari 9 pedang batu dipisahkan satu sama lain. Dalam sekejap cahaya, 9 pedang giok terbang ke 9 pilar batu dan menghilang. Pada saat ini, 9 pilar batu penuh dengan cahaya, dan 9 sinar cahaya, seperti 9 pedang ajaib, naik ke langit. Adegan menakutkan muncul. Pulau ini awalnya dikelilingi oleh manusia. Pada saat ini, itu diserbu oleh cahaya 9 pedang. Orang-orang itu hancur berkeping-keping satu demi satu dan berubah menjadi bubuk. Mereka bahkan tidak berteriak. Kembali. Teriakan panik terdengar, banyak orang gila kembali. Luming dan lainnya, yang tidak berada tepat di atas kolom cahaya, dapat menghindari bencana dan mundur dengan gila-gilaan saat ini. Mengerikan. Setidaknya puluhan ribu orang terbunuh sekarang, termasuk kekuatan besar alam roh laut, tetapi di bawah kolom cahaya itu, tidak ada perlawanan sama sekali. Mata beberapa orang berbinar, jadi sepertinya itu benar-benar harta karun Kaisar Wu. Bahkan jika itu bukan harta Kaisar Wu, itu tidak sepele. Ledakan. 9 pilar cahaya, berkumpul di udara, lebih kuat. Saat ini, pulau itu bergetar hebat. Belakangan, orang melihat bahwa pulau itu sebenarnya terbelah menjadi 2 bagian. Apalagi semakin terpisah, 2 bagian terakhir pulau itu terpisah puluhan mil. Di tengah pemisahan pulau, ada pusaran. Air laut yang tak berujung berubah menjadi lubang, pusaran air laut yang sangat besar. Di pusat, aku tidak tahu kemana harus pergi. Ledakan. Pusaran air berputar dan menggelegar dengan kekuatan yang mencengangkan. Apakah harta Kaisar Wu berada di bawah pusaran ini? Semua orang ragu-ragu. Untuk sesaat, tidak ada yang berani turun lebih dulu. Setelah setengah suara, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dan berkata, ngomong-ngomong, Zhou Yuan tidak banyak. Lebih baik berjuang untuk itu. Orang tua ini adalah raja di puncak gunung. Dia akan mati karena usia tua jika dia tidak bisa menembus lautan roh. Harta karun Kaisar Wu ini adalah kesempatan baginya. Di daerah Linghai, Zhou Yuan bertambah 1000 lagi, dengan umur 2000 tahun. Dia bergegas ke pusaran air, diikuti pusaran, turun, dan menghilang dalam sekejap. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mata banyak orang cerah. Pergi. Kemudian sekelompok orang lain bergegas turun. Ah. Kali ini, seseorang berteriak, tubuhnya robek, dan dia mati di pusaran air. Tetapi beberapa orang bergegas masuk. Pria yang jatuh adalah prajurit setingkat Wuzong. Tidak apa-apa, kekuatan pusaran air dapat dilawan oleh prajurit di kerajaan Wuwang. Ya, harta Kaisar Wu, semut Mo Wuzong, juga ingin mendapatkan jari mereka. Ini mimpi, terburu-buru. Saat ini, semakin banyak orang bergegas turun. Mereka semua adalah prajurit di atas kerajaan Raja Wu. Seperti yang diharapkan, mereka menghilang di tengah pusaran air satu persatu. Jadi, lebih banyak orang terbang ke bawah. Setelah beberapa saat, kekuatan besar dari alam laut spiritual tidak tahan terbang menuju pusaran. Orang-orang sekte racun darah memandang Luming dengan dingin, dan mereka semua terbang ke pusaran air dan menghilang. Namun, mereka yang tidak mau menerimanya sangat tidak mau. Bahkan ada yang tidak percaya pada kejahatan, terdesak dan akhirnya mati mengenaskan. Segera, sejumlah besar prajurit Raja Wu bergegas ke pusaran air, diperkirakan tidak kurang dari 100.000. Bab 693. Kakak pedang, apakah kamu ingin pergi? Luming melihat pedang itu. Pergi?
Tentu saja, harta Kaisar Wu, benar atau tidak, tidak boleh dilewatkan. Pedang terbang di mata, tegas tak tertandingi. Tian Jiao, alasan mengapa Tian Jiao adalah Tian Jiao, tidak hanya bergantung pada bakat dan ketekunan, tetapi juga menangkap peluang dengan kuat. Jika ada kesempatan untuk meletakkannya di depan kamu, kamu tidak berani menangkapnya, yang juga disebut Tian Jiao. Baiklah ayo. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Jian Feiyu bergegas ke pusaran air bersama. Begitu dia memasuki pusaran air, Lu Ming merasakan air laut di sekelilingnya, dan kekuatan sobek yang kuat menghampirinya. Namun, kekuatan ini hanya dapat menimbulkan ancaman bagi pengikut Wu Zongwu, yang tidak ada artinya bagi mereka. Mereka bertiga, menuruni pusaran. Tak lama kemudian, kami sampai di dasar laut, tapi tetap tidak berhenti. Dasar laut, seperti gua besar, gelap. Dari dalam, itu menghasilkan daya tarik yang kuat dan tak tertandingi, menarik perhatian Lu Ming dan lainnya. Lu Ming menemukan bahwa di bawah ketertarikan ini, dia sangat kecil dan tidak bisa menolak sama sekali. Saat berikutnya, dia dan Xian Yanxing menghilang di dalam gua. Dia tidak merasakan suara apapun ketika dia mendarat di kegelapan. Apakah harta Kaisar Wu ada di kedalaman bumi? Lu Ming berpikir. Dia terus turun. Aku tidak tahu sudah berapa lama turun. Tiba-tiba, Lu Ming merasa ingin mengendarai susunan transmisi lintas domain. Pada saat berikutnya, dia mendapati dirinya berada di udara, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Terburu-buru untuk mengangkut Zenyuan, wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia menemukan bahwa operasi Zenyuan di sini jauh lebih tidak jelas dari sebelumnya, seolah-olah mengalami perlawanan yang kuat. Bahkan penerbangan menjadi lebih melelahkan dari sebelumnya, dan kecepatan penerbangan menjadi jauh lebih lambat. Lu Ming mengendalikan tubuhnya, melayang di udara dan melihatnya dengan hati-hati. Di langit, tidak ada bulan, tidak ada matahari, tetapi di atas, tampaknya ada sedikit bintang seperti benda, tetapi bintang-bintang ini, semuanya berwarna merah, memancarkan cahaya merah. Disinilah sumber cahayanya. Di bawah, adalah tanah tak berujung. Di mana ini? Area besar lainnya, atau jauh di bawah tanah? Lu Ming mengerutkan kening. Sebelumnya, dia merasa telah jatuh ke tanah. Xiao Qing, pedangnya terbang, hilang. Lu Ming bergumam, dan kemudian hatinya bergerak. Dan muncul di bahunya. Sebelum dia masuk, Lu Ming telah mengemas dan ke kuil tertinggi. Dan, apakah kamu tahu di mana ini? Tanya Lu Ming. Sepasang mata Dandan, menggiring bola, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, berkata, tempat ini, aku tidak punya kesan, penasaran, tidak seperti di tanah. Dan tidak tahu, Lu Ming tidak bertanya lagi, mencari beberapa saat, dia jatuh ke tanah. Dengan baik. Setelah mendarat di tanah, mata Lu Ming bergerak. Sebidang tanah ini sebenarnya adalah kuburan. Jika kamu melihatnya, ada kuburan besar di mana-mana, satu persatu. Seseorang. Lu Ming menemukan bahwa di depannya, sosok itu melintas, dan dia adalah Raja Top. Lu Ming bergerak dan mengikuti. Perlahan, dia menemukan bahwa semakin banyak orang di depannya. Akhirnya, dia menemukan ada sekitar 1000 orang di depannya, tersebar di sana. Tuan-tuan, apakah ada di antara kalian yang tahu di mana ini? Seseorang bertanya dengan keras. Aku tidak tahu, bukankah itu harta Kaisar Wu? Mengapa jatuh di sini? Ada makam di mana-mana. Di mana harta itu? Atau apakah harta karun Kaisar Wu ada di tempat lain? Kita harus menemukannya sendiri. Ya, jika itu benar-benar harta Kaisar Wu, tidak mudah mendapatkannya. Pendapat setiap orang diungkapkan oleh kata-kata kamu dan aku. Binatang kecil. Tiba-tiba, raungan terdengar, dan Lu Ming merasa kesempatan membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Berbalik, aku melihat seorang pria besar dengan pria besar di matanya. Dia menatap Lu Ming. Ini orang besar Sue Duzong, Zong Mo. Pria ini adalah pria yang kuat dengan 3 tingkat roh dan laut. Begitu Lu Kuiming menemukan tempat ini, dia tidak berharap untuk melihatnya. Di wajah lelaki besar itu, senyum ganas muncul di wajahnya, dan napas yang kuat memenuhi tubuhnya, yang menutupi Lu Ming seperti lautan luas. Di dekatnya, orang lain tidak bisa membantu tetapi menyingkir. Kekuatan besar Triple Ling Hai sangat mengerikan, dan mereka takut terpengaruh. Binatang kecil, ini hidupmu. Kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Hari ini, bagaimana kamu bisa lari? Bang, bang. Sebelum kata-kata itu jatuh, lelaki besar itu melangkah ke Lu Ming, seperti binatang buas yang menginjak-injak bumi. Lu Ming mundur dengan kecepatan tinggi. Setiap langkah mundur, langkahnya akan menginjak tanah, dan kilatan cahaya akan menghilang. Wah, wah. Ketika seorang pria besar masuk, prasasti muncul di tanah, membentuk tombak. Tombak menembus udara, dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah kekuatan besar dari lautan spiritual, itu akan terbunuh jika ceroboh. Tapi pria kekar itu menghancurkan tombak dengan satu pukulan dan membunuh Lu Ming. Bocah kecil, meskipun kamu memiliki cara pelatihan yang kuat, bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan susunan tergesa-gesamu?
Hari ini, aku akan membunuhmu. Ledakan, ledakan. Pria kekar itu minum, tinjunya meledak, dan kedua tinju yang kuat itu meraung ke arah Luming. Langit dan bumi bergetar hebat, dan ruang angkasa tampak hancur. Tekanan teror menekan Luming, dan otot Luming tegang. Menyentuh. Begitu Luming menginjak tanah, prasasti itu muncul, membentuk dua perisai di depannya, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan dua ledakan, dua perisai dihancurkan, dan tinjunya menghantam Luming. Di masa kejayaannya, 3 level Ling Hai terlalu kuat untuk dikalahkan oleh Luming. Meskipun cara penulisan dan latihan Luming sangat kuat, itu masih hanya level 5. Pergi. Luming berencana untuk terus menggunakan Jiulong Tianbu. Dia pergi dari sini. Wah, wah. Di sekeliling, terdengar suara tajam menembus udara, dan panah tak berujung ditembakkan ke arah mereka dari segala arah, menyelimuti semua orang. Tidak, ada orang di sini. Wajah banyak orang berubah drastis, berkultivasi, dan menahan panah ke segala arah. Ledakan, ledakan. Tepat ketika mereka membombardir panah-panah ini dan ingin menerbangkannya, panah-panah itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Banyak raja level rendah langsung terbunuh oleh ledakan dan berteriak tanpa henti. Di sekitar Luming, lebih dari selusin anak panah meledak, yang membuatnya mundur. Tapi lelaki besar itu, aku tidak tahu apakah dia terlalu kuat atau nasib buruk barusan. Ratusan anak panah ditembakkan ke arahnya. Meskipun dia tidak menyakitinya, dia cukup malu. Menembak. Di kejauhan, ada minuman besar. Kemudian, ke segala arah, ada gelombang anak panah lagi, padat dan menghalangi langit dan matahari. Bab 694. Apakah itu? Murid Luming tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada rune di setiap panah. Rune itu tidak cukup besar untuk ditempelkan pada anak panah. Begitu panah jenis ini mengenai, rune pada panah akan meledak dan meledak dengan energi yang sangat besar. Ledakan panah adalah hasil dari rune ini. Sua, sua. Tubuh Luming melintas dengan cepat, berusaha menghindari panah dan tidak menyentuhnya. Ledakan, ledakan. Suara ledakan keras terus datang, disertai dengan semburan jeritan, dan banyak orang terbunuh. Namun, sebagian besar orang yang tewas akibat ledakan itu adalah mereka yang berada di bawah 4 tingkat Raja Wu. Mereka yang lebih dari 4 kali Raja Wu melawan kekuatan ledakan dengan konsepsi artistik dan Zenyuan yang kuat. Wah, wah. Namun, anak panah masih datang, dan langit penuh dengan suara pecah yang keras. Tidak baik. Wajah Luming tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa ada beberapa anak panah yang cepat dan menakutkan. Mereka beberapa kali lebih cepat dari panah lainnya. Mereka menembak di depannya dalam sekejap. Tubuhnya melesat cepat, tapi masih ada anak panah yang tidak mengelak. Itu ditembak di depan Luming. Luming Zenyuan meledak dan membentuk perisai Zenyuan. Ketika dia menyentuh, panah itu meledak. Panah yang kuat, penetrasi panahnya luar biasa. Wajah Luming berubah. Meskipun dia mematahkan panah, itu karena kultivasinya yang dalam dan kekuatan Yuan asli yang tak tertandingi sehingga tidak ada yang terjadi. Tetapi yang lain tidak begitu baik. Jeritan yang lebih keras terdengar, dan banyak prajurit dari 4 atau lebih Raja Wu ditembak melalui perisai mereka dan tubuh mereka ditusuk oleh panah dan dibunuh. Di Raja Wu, lebih dari 7 prajurit memblokir serangan panah, tetapi juga sangat menghabiskan Zenyuan. Lari lagi. Luming menemukan bahwa ada juga rune di panah dengan penetrasi yang kuat. Rune hijau bisa sangat meningkatkan kecepatan dan penetrasi. Wah, wah. Satu gelombang belum berakhir, tetapi gelombang lainnya. Baru saja, pria besar itu pecah dengan kekuatan bertarung yang kuat. Diperkirakan dia akan diurus. Ada banyak anak panah yang menembaki dia, membuatnya tidak punya waktu untuk mengejar Luming. Terburu-buru, serang ke satu arah, atau kita akan mati jika terus seperti ini. Seseorang berteriak. Pergi, ke satu arah. Semuanya bersatu dan menyerang ke satu arah. Tadi, jumlahnya ribuan, tapi setelah beberapa saat, tersisa 300 atau 400 orang, dan kebanyakan dari mereka terbunuh. Ratusan orang, ke arah tumpukan, tiba-tiba menerobos tembakan panah. Ledakan. Terdengar raungan dari bumi, dan lolongan datang dari depan. Itu adalah suara serigala yang melolong. Asap dan debu, gelombang muncul, berlari ke arah mereka. Pada setiap serigala, ada sosok. Sosok-sosok ini berpakaian sangat berbeda dari mereka. Ada pria dan wanita. Tubuh wanita itu ditutupi kulit binatang, dan kaki ramping mereka terlihat. Para pria menunjukkan tubuh bagian atas mereka dan dikelilingi oleh kulit binatang. Kulit mereka terbuat dari perunggu kuno dan mereka membawa busur panjang. Bunuh, orang-orang ini membobol area terlarang tanpa izin. Bunuh mereka semua. Seorang pria kuat meraung. Serigala meraung, menginjak-injak bumi, meraung ke arah daratan, dan mereka membunuh. Di pihak mereka, Luming juga menyerang dengan segala jenis serangan, seperti pedang Qi dan Daomang, dan memotong gelombang besar itu. Kapan? Kapan?
Serangan mereka, jatuh pada serigala, benar-benar membuat suara emas dan besi saling memukul. Serigala tidak takut untuk menyerang dan bergegas maju, dan cakar mereka seperti pisau tajam. 7 prajurit berat Raja Wu, pengawal Zenyuan langsung dicabik-cabik oleh cakar serigala, dan kemudian tubuhnya juga dicabik-cabik oleh cakar serigala. Bukan hanya satu orang, tapi banyak. Boneka, ini boneka. Lu Ming mengeluarkan tombak dan menyapu serigala raksasa. Pupilnya menyusut sedikit. Serigala raksasa ini sama sekali bukan darah dan daging, melainkan boneka yang terbuat dari berbagai logam. Tubuh sekuat King Kong. Kuncinya adalah terlalu banyak boneka. Setidaknya ada ribuan dari mereka. Ini satu arah. Masih ada beberapa arah lainnya. Lu Ming mengayunkan tombaknya, dan gelombang besar terhempas, dan beberapa serigala raksasa langsung dihancurkan. Bunuh anak itu. Seorang pria besar mengendarai serigala yang sangat besar dan membunuh Lu Ming. Cakar serigala besar langsung meraih Lu Ming. Lu Ming memegang senjata panjang, melewati masa lalu. Ada gemuruh besar, serigala dipukul mundur. Namun, tubuh Lu Ming bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Itu setara dengan boneka serigala Ling Hai. Membunuh. Orang kuat itu dipukul mundur, lalu mengendalikan boneka serigala untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan tombak dan mengusir serigala itu. Alih-alih berkelahi, dia bergegas maju. Dan orang besar dari sekte racun darah adalah yang terburuk, dikepung oleh 3 serigala yang kuat dan mengerikan. Di antara 3 boneka serigala raksasa, satu setara dengan 3 tingkat Ling Hai, dan 2 lainnya setara dengan puncak ganda Ling Hai. Mereka tidak bisa dihancurkan dan membuat orang besar itu melawan arah angin. Ledakan. Di 4 arah lainnya, bumi meraung keras dan serigala melolong. Aku tidak tahu berapa banyak tentara boneka yang membunuh mereka. Pergi-pergi. Banyak seni bela diri yang sembrono, dan semua keterampilan unik menekan bagian bawah kotak ditampilkan. Situasinya terlalu berbahaya. Jika mereka tidak bergegas keluar dan dikepung oleh tentara boneka di 3 arah lainnya, mereka akan mati. Mereka yang membobol area terlarang akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh. Serangan itu seperti gelombang. Lu Ming memegang senjata panjang, menyerang secara vertikal dan horizontal. Sepanjang jalan, beberapa boneka level Ling Hai dipukul mundur olehnya, dan dia bergegas maju. Nak, mati. Sosok jangkung dengan tinggi setidaknya 2 meter, memegang pedang, menebasnya. Bilahnya memotong udara dan membuat ledakan suara yang mengerikan. Lu Ming diblokir oleh senjata naga tak terbatas. Kekuatan teror datang, dan tubuh Lu Ming langsung melayang kembali. Itu setara dengan boneka Ling Hai, dan itu manusia. Mata Lu Ming bermartabat, dan kemudian, dia pindah ke kanan. Boneka berbentuk manusia itu terbuat dari logam. Matanya dingin dan dingin. Begitu dia menginjak tanah, sebuah lubang besar muncul di tanah dan membunuh Lu Ming. Lu Ming menginjak tanah, satu demi satu prasasti muncul. Pada saat yang sama, tangannya berulang kali melambai, satu demi satu tidak masuk ke tanah. Ming Lianxi. Sosok wayang itu terkejut mengatakan sesuatu. Mengantuk. Lu Ming melambaikan kedua tangannya, dan rune di tanah memenuhi tanah, berubah menjadi jaring besar, menutupi sosok boneka itu. Sosok boneka itu menggunakan pisau untuk memotong, tetapi untuk sementara, itu tidak bisa dipatahkan. Lu Ming naik dari langit dan terbang ke kejauhan. Dari udara. Yang lainnya sedang belajar melarikan diri dari udara. Tapi yang membuat orang putus asa adalah boneka serigala raksasa itu benar-benar merentangkan sayapnya dari kedua sisi, dan juga bisa terbang ke langit dan mengejarnya. Ini adalah perang berdarah, tidak ada yang bisa mengurus siapa, masing-masing mati-matian untuk menyerang. Lu Ming tidak tahu berapa banyak boneka serigala raksasa yang telah dia tolak sebelum dia bergegas keluar dari kuburan dan masuk ke hutan pegunungan. Di tempat ini, kecepatan terbang sangat ditekan. Lu Ming terbang lebih dari 1 jam dan kemudian terbang lebih dari 10.000 li. Selain itu, kecepatan mengonsumsi yuan nyata sangat menakutkan. Bab 695. Lu Ming mendarat di hutan pegunungan. Pepohonan di sini sangat aneh. Semuanya berwarna merah tua, mereka sangat berbeda dari pohon yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Tanpa banyak berpikir, Lu Ming mengeluarkan setumpuk kristal roh berkualitas tinggi, dan setelah menelannya, dia mulai memulihkan Zenyuan. Setelah setengah jam, Lu Ming pulih. Tiba-tiba, dia melihat ke langit. Ada lebih dari 20 orang yang terbang ke sini dan mendarat. Mereka semua adalah orang-orang dari lautan bintang kerusuhan yang sama dengannya. Orang-orang ini, pada dasarnya raja-raja top, keluar dari pengepungan dan datang ke sini. Namun, setiap orang terluka dengan derajat yang berbeda-beda. Secara alami, mereka juga melihat Lu Ming. Melihat Lu Ming berpakaian seperti mereka, dia banyak bernafas. Beberapa orang berjaga-jaga dan yang lainnya sedang menyembuhkan. Lu Ming tidak berbicara, dia duduk berlutut tidak jauh, tapi dia terus berpikir. Tempat apa ini, dan siapakah orang-orang yang menyerang mereka? Lihat gaunnya, sepertinya sangat kuno, sebenarnya memakai kulit binatang. Di tanah Shen Huang, Lu Ming mendengar bahwa hanya beberapa suku di daerah yang sangat terpencil yang memakai kulit binatang.
Poin kuncinya adalah orang-orang itu benar-benar dapat menyempurnakan rune dan membuat boneka yang aneh. Rune dan boneka milik cabang dari cara prasasti dan penyempurnaan, seperti prasasti dan rune, mereka membutuhkan master sejati untuk menyempurnakannya. Orang-orang ini, berpakaian seperti suku primitif, sebenarnya memiliki banyak alkemis sungguhan. Setelah 1 atau 2 jam, 20 orang aneh itu hampir pulih. Apakah kamu tahu, tuan-tuan, apa asal-usul orang-orang itu? Dan ini, apa itu? Lu Ming bertanya. Selama perang barusan, aku benar-benar ingin mendengar orang menyebut kita orang di luar bumi. Apakah ini benar-benar bawah tanah? Seorang parubaya yang agak elegan merenung. Di bawah tanah, sebenarnya bukan di bawah tanah, kan? Ada dunia di bawah tanah. Beberapa orang terkejut. Yang lain tidak bersuara, tetapi mereka tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak akan salah. Sebelum mereka masuk, mereka terus turun dan tidak tahu seberapa jauh mereka telah mendarat. Kalau benar-benar di bawah tanah, itu merepotkan. Bagaimana kita bisa keluar? Seseorang khawatir. Karena kita masuk melalui pintu masuk harta karun Kaisar Wu, kita harus bisa keluar, tapi pertama-tama, kita harus mencari tahu situasinya di sini. Lu Mingdao. Ya, adik laki-laki ini benar. Setengah baya yang elegan mengangguk. Dengan baik. Saat ini, Lu Ming melihat ke langit, dan kemudian wajahnya berubah. Dia berkata, tidak, orang-orang itu akan datang. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Lu Ming naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Yang lain sedikit terpana, tetapi menoleh dan melihat. Benar saja, ada ratusan serigala raksasa terbang menuju sisi ini di langit. Pergi-pergi. Wajah mereka sangat berubah, dan mereka naik ke udara dan terbang ke depan. Lu Ming sangat cepat. Dia menyingkirkan boneka serigala dan mendarat ribuan mil jauhnya. Kali ini, dia mendarat di sebuah lembah. Adapun orang parubaya yang anggun, mereka sudah lama berpisah darinya. Namun dalam beberapa jam, boneka serigala raksasa itu kembali. Ada apa? Mengapa orang-orang itu, yang tahu di mana aku berada, selalu menemukanku? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Dia terbang ke depan dengan cepat. Segera, dia menyingkirkan serigala dan mendarat di hutan. Lu Ming melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya bergerak. Dia menggambar-gambar kosong di udara. Prasasti muncul satu demi satu dan mendarat di pohon kuno. Ada prasasti di pohon-pohon kuno, membentuk susunan prasasti misterius. Benar saja, ada susunan di mana-mana di pegunungan dan hutan ini, dan susunan semacam ini harus digunakan untuk pemantauan. Itu dapat mendeteksi nafas orang di sekitar, untuk mengunci posisi orang. Lu Ming mengangguk dan punya jawaban. Dalam hal ini, kami akan menghancurkan susunan ini. Dengan lambaian kedua tangan, susunan prasasti Lu Ming di pohon kuno runtuh dan menghilang. Setelah itu, Lu Ming berkeliling dan menemukan banyak prasasti semacam itu. Semuanya rusak. Setelah lama mengejar Lu Ming, tidak ada istirahat di area ini. Selanjutnya, kemana harus pergi? Harta karun Kaisar Wu, apakah hanya untuk menipu orang ke dalamnya tanpa fungsi lain? Lu Ming bingung dan merasa ada yang aneh. Karena pintu masuk Laut Bintang kerusuhan pasti diatur oleh seseorang di luar, jadi pasti ada tujuannya. Mungkin ada harta karun Kaisar Wu yang tersembunyi di dunia bawah tanah ini. Lebih baik memahami distribusi dunia bawah tanah terlebih dahulu, dan lebih baik mengintegrasikannya ke dalamnya, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pikir Lu Ming. Ketika Lu Ming menebak itu, ada sebuah kota kuno besar yang jaraknya lebih dari 100.000 mil. Kota kuno itu pada dasarnya terbuat dari batu. Tembok kota terbuat dari batu, dan bangunan di kota juga terbuat dari batu. Di tengah kota kuno, ada aula batu yang sangat besar. Saat ini, sekelompok orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Kebanyakan dari mereka memakai kulit binatang. Saat ini, seorang lelaki besar sedang melapor kepada beberapa lelaki tua. Benarkah orang di luar bumi adalah orang di luar bumi? Seorang lelaki tua kecil yang gemuk bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening dan merenung. Apakah legenda lama itu benar? Ketika orang-orang dari luar bumi datang, pasti ada putra takdir, yang dapat menghidupkan kembali nenek moyang kuno dan mengajari suku-suku besar jalan Minglian lagi. Legenda tidak muncul begitu saja. Setiap suku besar memiliki legenda seperti itu. Dan suku mana yang dapat menemukan putra surga dan menghidupkan kembali leluhur kuno, suku itu akan dihormati oleh leluhur kuno dan mengajarkan metode tertinggi. Satu persatu orang tua mengutarakan pendapatnya. Ini adalah kesempatan bagi suku Sirian kita. Jika perintah terus berjalan, kita hanya bisa menangkap orang di luar bumi. Jika tidak perlu, kita tidak bisa membunuh mereka. Suku Sirian kita harus menangkap lebih banyak orang dari luar daripada suku lain. Orang tua tertua berbicara. Ya, Pak Tua. Pria besar itu menerima perintah dan pergi. Orang yang ditakdirkan harus berada di tangan suku Sirian kita. Sirius tua, mata keruh, memancarkan cahaya terang, lebih menyilaukan dari bintang-bintang. Setelah istirahat sebentar, Lu Ming terus pergi, memilih arah acak dan terus terbang. Ledakan.
Setelah Luming terbang ribuan mil jauhnya, tiba-tiba ada dua tinju di pantatnya, yang sangat kuat dan menakutkan. Zhongmo. Murid Luming menyusut dan kakinya menginjak langit. Jiulong melangkah keluar dari langit dalam 4 langkah. Langit dan bumi mengaum, menghalangi dua tinju. Namun, tubuh Luming terlempar ke langit dengan kekuatan yang sangat besar. Puff. Luming terbang sejauh 1 kilometer penuh sebelum dia berhenti. Dia menyemprotkan beberapa suap darah di mulutnya, dan kakinya gemetar. Mati. Pria besar Sueduzong bergegas dengan tinjunya. Dia meraung dan membunuh Luming dengan dua tinju berturut-turut. Dia ingin membunuh Luming dengan kecepatan kilat, sehingga Luming tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tinju bintang pop. Luming terus-menerus mengeluarkan puluhan tinju dan puluhan tinju. Setelah periode latihan ini, ledakan tinju bintang Luming telah mencapai tingkat ke-6. Pada saat yang sama, darah Luming, semuanya meledak, lebih kuat, ditembakkan. Bab 696. Tiga warna naga asli meraung, naga itu melantunkan ke langit, dan bergegas ke bawah. Namun, Zhongmo Nailing Hai terlalu kuat. Kedua tinju itu menghancurkan semua tinju dan tinju bintang Luming yang meledak, dan naga tiga warna itu tersebar. Namun, itu masih memblokirnya untuk sementara waktu. Yang ini saja, cukup. Luming melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, tulisan padat muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, Luming mengukir 7 prasasti pada dirinya sendiri. Di antara mereka, ada susunan prasasti ledakan Zenyuan, susunan prasasti peningkatan kecepatan, susunan prasasti peningkatan kekuatan fisik, dan susunan prasasti peningkatan kekuatan pertahanan. Selain itu, kekuatan tempur Luming telah ditingkatkan lagi. Membunuh. Di bawah, jam tidak enggan, membunuh. Binatang kecil, di udara, aku melihat bagaimana kamu mengukir prasasti. Zhongmo mencibir, meninju seperti gunung, menyerang Luming. Tidak mungkin bagi master umum untuk mengukir susunan prasasti dalam kehampaan. Hanya ketika master mencapai level 7 dan membutuhkan master yang sebenarnya, susunan prasasti dapat diukir di atas kekosongan dan memainkan peran. Ini hanya dapat dicapai jika rohnya sangat menakutkan dan kuat. Luming tidak bisa melakukannya sekarang. Dia mengukir prasasti dalam kehampaan. Segera, prasasti akan hilang. Pada awalnya, di pulau yang penuh warna, orang asli yang penuh warna pernah mengukir susunan besar di kehampaan, dan caranya tidak dapat diprediksi. Ledakan. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menembak jatuh senjata besar, yang sebesar gunung. Ruang tekanan bergetar. Bidikan ini adalah berkah dari 7 prasasti Luming dan kekuatan penuhnya. Bahkan orang kuat di puncak lautan roh akan terbunuh. Ledakan. Gunaon, dan tinju memaksa bang bersamaan, kekuatan besar meledak. Sekarang. Lumingi menekan tombak, dan dengan kekuatan anti-shock, tubuh Luming melayang jauh, dan langsung mundur ribuan meter. Aku merasakan kidan darah di seluruh tubuh aku dan sudut mulut aku meluap dengan segumpal darah, tetapi aku tidak bisa mengurusnya saat ini. Aku menggunakan langkah Jiulong ke langit, berubah menjadi pita dan terbang ke kejauhan. Sialan, jangan lari. Zhongmo meraung dan mengejarnya. Tapi seberapa cepat Jiulong menginjakkan kaki di langit, dikombinasikan dengan restu dari barisan, kecepatannya lebih cepat. Segera, dia membuang Zhongmo. Luming terbang lebih dari 10.000 li dan mendarat di hutan pegunungan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan semua susunan pemantauan di hutan pegunungan. Setelah menelan beberapa kristal roh terbaik, Luming segera bangun dengan secercah cahaya dingin di matanya. Orang ini, kamu harus mati. Dengan kilatan di matanya, Luming melambaikan tangannya dan mengukir susunan prasasti di tanah. Prasasti terus tenggelam ke dalam tanah. Butuh setengah jam bagi Luming untuk berhenti. Nak, kamu cukup beracun. Kamu dapat mengukir 36 formasi pembunuhan sekaligus dan menambahkan susunan sihir untuk menutupinya. Bahkan jika orang itu adalah seorang pejuang di 3 tingkat lautan spiritual, begitu dia masuk ke sini, dia akan mati. Dan menyeringai. Bukankah lebih baik? Luming tersenyum. Keren, tentu saja. Gaga, ayo tangkap pria itu. Aku tidak sabar menunggu. Dan mencibir dan matanya berkilat. Luming naik dari langit dan kembali ke jalan semula. Napasnya tidak ditutupi oleh jejak. Tidak ada prasasti pemantauan di udara, yang tidak takut ditemukan oleh manusia di bawah tanah. Setelah terbang ribuan mil, sosok besar di depannya terbang dengan cepat. Itu Zhongmo, tapi sekarang dia berantakan dan berantakan. Jelas, dia bertemu manusia bawah tanah lagi. Binatang kecil. Begitu dia melihat Luming, mata Zhongmo memerah dan mengejar Luming dengan penuh peluang pembunuhan. Luming pura-pura kaget dan kabur. Jangan mengejarnya. Dalam proses melarikan diri, Luming berpura-pura muntah darah. Ini membuat Zhongmo mencibir dan berkata, binatang kecil, kamu telah terluka dan tidak dapat melarikan diri. Lebih baik aku membunuhmu daripada mati di tangan orang-orang bawah tanah. Luming tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melarikan diri.
Kedua pria itu, satu di depan yang lain, segera melintasi ribuan mil ke tempat di mana Luming mengatur barisan sebelumnya. Luming terbang turun dan berlari di pegunungan dan hutan. Haha, Zhen Yuan tidak akan melanjutkan. Kali ini, kamu akan mati. Jam Moyisi juga turun, menuju pengejaran Luming. Tapi setelah berlari beberapa saat, Luming tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan senyum aneh di wajahnya. Melihat Zhongmo, aku tidak tahu mengapa. Melihat senyum Luming, hati Zhongmo tiba-tiba sesak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Binatang kecil, kenapa kamu tidak lari? Kamu tahu kamu tidak bisa lari. Zhongmo menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan dan menatap Luming dengan seringai. Lari. Kenapa lari? Tetap dan sampai jumpa di jalan. Luming tersenyum. Aku tidak malu karenanya. Minuman dingin Zhongmo, Yuan asli meledak, menunjukkan momentum yang mengerikan. Menyentuh. Saat ini, Luming tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah Luming, tempat Zhongmo berdiri, terdapat banyak prasasti cerah, yang terjalin satu sama lain dan penuh dengan keindahan yang mempesona. Tapi, Zhongmo sebenarnya tidak memiliki pikiran untuk menghargai keindahan seperti ini. Hatinya tenggelam, mengaum, dengan gila-gilaan berlari ke depan. Mendesis. Suara langit pecah terdengar, dan pedang besar mengembun, mengirimkan momentum yang menakutkan, dan memotong ke arah Zhongmo. Kemudian, 8 metode di semua sisi, dan pedang besar keluar terus-menerus dan memotong Zhongmo. Dan ini hanya arai besar. Kemudian, prasasti itu berkedip terus-menerus. 36 prasasti besar diluncurkan satu demi satu. Mereka sangat kuat. Zhongmo merasa dingin di dalam hatinya dan meraung, binatang kecil, kamu telah membuat banyak prasasti di sini. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Hahaha, maksudku. Aku penyuling Ming. Penyuling Ming menggunakan prasasti untuk bertarung. Selain itu, kamu, seorang pejuang dengan 3 tingkat roh dan laut, memiliki wajah untuk mengatakan aku jahat ketika berurusan denganku, Raja Tok. Luming mencibir dan menginjaknya. Prasasti tak berujung muncul. Dalam perang, raungan semua jenis pedang akan hilang pada saat pedang yang ganas itu. Setelah beberapa saat, hening, cahaya menghilang, dan tidak ada Zhongmo di barisan besar. Zhongmo telah benar-benar menghilang dari dunia, hanya menyisakan cincin penyimpanan. Luming menarik napas, dan cincin itu terserap ke tangannya. Kemudian dia berbalik, bangkit di udara dan pergi dari sini. Wajahnya sangat tenang. Ketika Zhongmo melangkah ke pertempuran, dia tahu bahwa Zhongmo sudah mati. Ketakutan sebenarnya dari Ming Lianxi adalah jika kamu memberinya waktu, dia dapat membuat susunan yang mengerikan. Jika kamu memiliki cukup waktu dan bahan, dimungkinkan untuk membunuh musuh di wilayah yang lebih luas. Tentu saja, pertama-tama, susunan besar yang kamu atur tidak akan ditemukan oleh musuh. Musuh hanya akan berguna jika dia masuk ke barisan besar. Terlebih lagi, dalam perang nyata, musuh tidak dapat mengatur susunan untuk waktu yang lama. Dalam pertempuran nyata, penyuling Ming mengandalkan susunan prasasti yang dapat segera dikirim. Bab 697. Array instan menentukan kekuatan tempur divisi pemurnian prasasti. Sekarang, susunan serangan instan Luming dapat membunuh para prajurit Ling Hai Yizong. Oleh karena itu, Luming biasanya menghabiskan setengah jam untuk menyiapkan serangkaian susunan besar untuk membunuh Zhongmo, triple dari Ling Hai. Bahkan jika kamu memberinya lebih banyak waktu, ada kemungkinan dia dapat menyusun susunan yang lebih kuat dan membunuh kekuatan negara laut spiritual yang lebih kuat. Tentu saja, dia harus masuk ke barisan besar. Luming terbang ke depan sepanjang jalan. Selama periode ini, Luming bertemu dengan manusia bawah tanah yang mengendarai boneka serigala raksasa beberapa kali. Luming menggunakan Jiulong untuk melangkah ke langit untuk menyingkirkan satu sama lain. Masing-masing dari 4 tim boneka seberat dunia boneka. Luming tenggelam dalam pikirannya. 4 Ling Hai, terlalu kuat dari dia, bertemu, hanya bisa melarikan diri. Tidak, ini bukan cara untuk turun secara membabi buta seperti ini. Kita harus menangkap manusia bawah tanah dan mencari tahu apa yang terjadi di dunia bawah tanah ini. Luming berpikir, tentu saja, ejaan yang keras itu tidak baik, atau mengandalkan prasasti. Luming memilih tempat dan mulai mengukir prasasti. Kali ini, Luming menghabiskan 3 jam menyiapkan 81 larik prasasti 5 tingkat. Ada juga 3 larik ajaib, yang menutupi jejak larik prasasti. Kemudian dia bangkit dari udara dan terbang ke arah yang acak. Segera, dia melihat sekelompok manusia bawah tanah mengendarai boneka serigala raksasa. Manusia dari bumi, berhenti. Dengan raungan, sekelompok orang bergegas menuju Luming. Luming berbalik dan berlari. Segera, dia datang ke tempat di mana dia baru saja mengatur susunannya. Dia mendarat di tanah dan berlari ke depan. Manusia bawah tanah juga jatuh dan dikejar oleh serigala raksasa. Setelah beberapa saat, Luming tiba-tiba berhenti. Mati. Dengan kilatan cahaya dingin dan langkah-langkahnya, Luming memulai pertempuran. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyelimuti lebih dari 100 manusia bawah tanah.
Sialan, pria ini akan memiliki prasasti. Kita terjebak, menerobos, menerobos. Seorang lelaki besar yang mengendarai boneka 4 serigala raksasa di Linghai mengaum dan bergegas ke satu sisi. Namun, itu adalah serangan tanpa akhir untuk bertemu dengannya. Brengsek. Tangan pria besar itu bergerak dan sebuah gambar muncul. Setelah dibuka, tirai tipis menutupi pria besar itu. Prasasti dan rune. Mata Luming bergerak. Selain prasasti Han Agung, juga terdapat berbagai macam prasasti untuk diserang orang. Mereka mengendalikan boneka-boneka itu, dan mereka terus memukul-mukul. Namun, susunan di sini diukir oleh Luming Hua selama 3 jam. Total ada 81. Bagaimana bisa begitu mudah rusak? Untuk sesaat, raungan berlanjut, dan manusia bawah tanah tidak bisa keluar sama sekali. Orang-orang bawah tanah ini juga berlatih seni bela diri. Namun, kultivasi seni bela diri mereka jauh lebih rendah daripada prasasti mereka. Tampaknya kultivasi seni bela diri mereka hanyalah cara tambahan untuk mengolah seni bela diri. Luming mengontrol serangan sambil mengamati. Di antara mereka, beberapa manusia bawah tanah dengan kultivasi yang mendalam, tangan mereka terus-menerus terulur, sebenarnya sedang mengukir sejumlah besar prasasti melawan Luming. Puan sejati Ming. Di antara lebih dari 100 orang, Luming telah melihat setidaknya 5 master sejati. Bahkan ada 2 master Liu Ji Zhenming. Sungguh menakjubkan, manusia bawah tanah begitu berkembang dalam cara prasasti dan pemurnian. Rasio penyulingan prasasti yang sebenarnya sangat tinggi. Boneka-boneka itu terlalu keras. Bunuh orang-orang bawah tanah terlebih dahulu. Dengan kedua tangan melambai, Luming memanipulasi susunan prasasti untuk menyerang manusia bawah tanah pada boneka itu. Jeritan terus berdering, ada manusia bawah tanah yang terbunuh. Sahabat bumi, kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin mengundangmu ke suku Sirius. Mengapa tanganmu begitu kejam? Pria terkuat berteriak. Luming mencibir, tidak jahat. Ada lebih dari 1000 orang sebelum mereka, tetapi yang terakhir yang melarikan diri diperkirakan kurang dari 200. Yang lainnya semuanya mati. Dengan cara ini, tidak ada niat jahat. Bagaimana Luming bisa mempercayainya? Dia memanipulasi susunan dengan sepenuh hati, dan prasastinya yang cemerlang berkobar dan berubah menjadi senjata yang menakutkan. Satu demi satu, orang terbunuh di bawah tanah. Tentu saja, dia memanipulasi lebih banyak serangan untuk membunuh manusia bawah tanah terkuat. Setelah beberapa saat, hanya 2 dari lebih dari 100 manusia bawah tanah yang tertinggal. Semua yang lain mati, termasuk orang terkuat. Bahkan boneka tingkat rendah itu dihancurkan, dan hanya 5 boneka yang setara dengan dunia Linghai yang tersisa. Luming mengontrol formasi untuk menenangkan diri dan menatap kedua orang yang selamat itu dengan mata dingin. Kedua pria itu pucat, mata mereka penuh kengerian. Kedua orang ini tentu saja sengaja ditinggalkan oleh Luming. Selanjutnya, apa yang aku tanyakan? Apa yang kamu jawab? Jika tidak, mati. Luming menatap mereka. Kamu tidak bisa memikirkan siapapun di luar bumi. Raungan. Mata Luming dingin, lambaian tangannya, tombak ditembakkan, memaku pria itu ke tanah, dan kemudian melihat ke orang terakhir dan berkata, bagaimana denganmu? Aku berkata, aku mengatakan segalanya, tolong biarkan aku pergi. Pria itu berteriak. Pria ini, pria parubaya, tinggi dan kurus, agak lihai. Selama kamu memberiku kepuasan, aku akan membiarkanmu pergi. Lumingan pergi ke beberapa boneka yang belum dihancurkan. Dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan 5 boneka serigala raksasa. Lalu dia menggulingkan pria jangkung dan kurus itu dari sini. Saat terbang, Luming mengajukan pertanyaan master. Pria jangkung dan kurus itu secara alami tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan itu. Dia takut Luming tidak puas dan membunuhnya. Sehari kemudian, di sebuah gunung, Luming duduk di atas batu biru dengan lutut bersilang. Adapun pria jangkung dan kurus, Luming melepaskannya. Bahkan, tidak masalah jika kamu menaruhnya. Bagaimanapun, pihak lain tidak tahu di mana dia berada. Ternyata ini benar-benar dunia bawah tanah, dan ada begitu banyak suku di sini. Luming berbisik, mengingat kata-kata pria jangkung dan kurus tadi. Dunia bawah tanah terbagi menjadi banyak suku Teran. Yang Luming temui sebelumnya disebut suku Sirian, yang hanyalah salah satu dari banyak suku. Ribuan tahun yang lalu, manusia di sini hanya bisa menggunakan beberapa metode dangkal untuk mengolah seni bela diri. Namun, ribuan tahun yang lalu, leluhur kuno manusia bawah tanah datang dan mewariskan metode kultivasi, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur manusia bawah tanah. Namun, setelah leluhur kuno mewariskan beberapa metode prasasti dan praktik, mereka tertidur di Gunung Suci selama ribuan tahun. Setelah nenek moyang kuno tertidur, suku-suku berulang kali berperang, dan dunia bawah tanah jatuh ke dalam kekacauan. Dengan cara ini, ribuan tahun berlalu. Namun di dunia bawah tanah, ada sebuah legenda di antara suku-suku tersebut, yaitu suatu hari nanti orang-orang dari luar bumi akan turun, dan orang-orang di luar bumi akan ada seorang takdir yang dapat membangunkan nenek moyang kuno.
Jika ada suku yang bisa mendapatkan takdir ini, itu akan dihadiahi oleh leluhur kuno. Oleh karena itu, mereka menangkap Lu Ming di mana-mana. Jadi, pikiran Lu Ming jernih. Guzu, Gunung Suci, manusia takdir, ada apa dengan semua ini? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Dia bertanya pada pria jangkung dan kurus itu. Dia tidak tahu tentang itu. Banyak dari mereka adalah legenda. Dia hanya tahu di mana Gunung Suci itu dan memberi Lu Ming peta. Bab 698. Lu Ming mengeluarkan peta dan melihatnya. Bagi ratusan suku di selatan, bumi terbagi. Tapi Gunung Suci ada di tengah tanah ini. Kami datang ke sini karena harta karun Kaisar Wu. Pintu masuk Qinghai pasti telah diatur secara artifisial. Tetapi leluhur kuno dunia ini, ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba datang. Mungkinkah leluhur kuno yang mengatur pintu masuknya? Atau, leluhur kuno adalah Kaisar Wu? Memikirkan hal ini, hati Lu Ming melonjak. Tetapi jika memang benar Kaisar Wu, mengapa bersembunyi di tempat ini? Dan tidur selama ribuan tahun dan tidak pernah bangun. Lu Ming menemukan bahwa harta karun Kaisar Wu tidak sesederhana itu. Menurut pria jangkung kurus itu, semua suku kini menangkap orang-orang dari luar bumi, berharap menemukan orang-orang yang diperintahkan surga. Kemudian, lebih dari sebulan lagi, akan ada upacara pemujaan leluhur bagi manusia bawah tanah. Semua suku akan membawa orang-orang dari bumi ke Gunung Suci. Hanya mereka yang diperintah oleh surga yang dapat melewati banyak ujian dan akhirnya membangkitkan leluhur kuno. Sepertinya satu-satunya cara untuk mengetahui rahasianya adalah dengan pergi ke Gunung Suci. Tapi Lu Ming melihat peta dan mengerutkan kening. Gunung Suci itu jauh dari suku Sirius, dan puluhan suku dipisahkan. Jika dia ingin pergi ke sana, dia harus menghindari kejaran berbagai suku di sepanjang jalan. Aku tidak tahu kapan dia bisa sampai ke Gunung Suci. Dan di mana Xian Yanxing sekarang? Apa yang terjadi? Lu Ming khawatir. Pergi ke Gunung Suci dulu. Lu Ming menarik peta, dan dengan lambaian tangannya, boneka serigala raksasa muncul di gunung. Ini adalah boneka gelombang besar yang setara dengan 4 tingkat Linghai. Dan, bagaimana kamu menggunakan boneka ini? Lu Ming bertanya. Meski wayang juga merupakan cabang dari jalan Minglian, Lu Ming belum terpapar. Sederhana, wayang sebenarnya sangat mirip dengan prajurit roh. Bisa disebut prajurit roh alternatif, tapi masih ada perbedaan. Untuk mengendalikan boneka, sangat sederhana. Kamu bisa menghapus tanda bekas tuannya di boneka, dan kemudian menyuntikkan api spiritual kamu ke dalamnya. Jika kamu mengontrol prasasti dalam boneka, kamu dapat mengontrolnya secara alami. Dan menjawab. Oh. Lu Ming menempelkan telapak tangannya di kepala boneka serigala raksasa. Api roh biru menembus kepala boneka serigala raksasa. Lu Ming menemukan bahwa ada prasasti yang padat di boneka itu. Prasasti ini terjalin dan misterius. Lu Ming menghela nafas bahwa cara membuat boneka juga luar biasa. Dia bahkan mendengar ada dalam sakti yang bahkan bisa menyempurnakan wayang sadar. Sama seperti manusia, mereka dapat belajar dan berpikir. Itu hebat. Lu Ming menggunakan api roh untuk menghapus tanda master di depan boneka itu. Kemudian, dengan api rohnya sendiri, dia menyebarkan dirinya ke dalam susunan prasasti besar di benak boneka itu. Segera, perasaan yang luar biasa muncul di benaknya. Dia merasa bisa mengendalikan boneka itu sesuka hati. Boneka itu meraung di hatinya. Dari kedua sisi tubuhnya, dia membentangkan sepasang sayap dan terbang ke udara. Dia terbang di udara dan kembali ke gunung. Kecepatan api roh dikonsumsi luar biasa. Mata Lu Ming bergerak. Sangat sulit untuk mengontrol boneka karena itu tidak cukup. Semakin tinggi level boneka, semakin mengerikan kekuatan mental yang dikonsumsi. Namun, setiap tingkat Lu Ming telah menyalakan 10 lampu spiritual, yang semuanya telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan spiritualnya luar biasa. Ini bahkan lebih kuat dan lebih kuat daripada banyak penyuling prasasti level 6 yang sebenarnya. Seharusnya cukup untuk mengendalikan 4 boneka Linghai. Lu Ming terbang dan duduk di belakang boneka serigala raksasa. Boneka serigala raksasa bergetar dan terbang ke kejauhan. Arahnya adalah Gunung Suci. Mengambil bonekanya, kamu hanya perlu menghabiskan energi mental. Kecepatannya sangat meningkat. Sepanjang jalan, kamu bisa terbang puluhan ribu mil. Dari peta, dia telah meninggalkan ruang lingkup suku Sirius dan memasuki suku lain, suku macan tutul merah. Mengaum, mengaum. Tepat saat Lu Ming terbang di atas pegunungan, semburan raungan dan ratusan sosok keluar dari seluruh pegunungan, terbang ke langit dan mengelilingi Lu Ming di tengah. Orang-orang ini, berpakaian seperti suku Sirian, dikelilingi kulit binatang, tetapi boneka mereka tidak sama. Boneka yang mereka tunggangi adalah cita merah. Juga memiliki sayap, bisa melayang di udara. Orang-orang dari suku Sirius, tidak, itu orang asing. Di depannya adalah seorang pemuda berusia 28 tahun. Dia adalah pria besar dengan otot yang kuat. Tubuhnya mengeluarkan nafas yang meledak. Matanya menatap Lu Ming dengan dingin. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak menemukan siapapun di sana sekarang. Pihak lain harus menutupi nafasnya dengan susunan. Pria ini mengendarai boneka tingkat dewa dari suku Sirius. Sepertinya dia tahu jalan prasasti.
Kita harus berhati-hati. Di sebelah pemuda itu, ada seorang lelaki tua berambut merah. Apa yang dia takutkan sendirian? Pemuda itu mendengus dingin. Qifeng, orang tua dari klan mengatakan kepada kami untuk tidak melakukan apapun kepada orang-orang di luar bumi ini. Kami masih membutuhkan bantuan mereka. Kata orang tua itu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa para tetua klan begitu sopan kepada orang-orang di luar negeri ini. Mereka langsung membawa mereka dan memaksa mereka pergi ke Gunung Suci. Kenapa repot-repot? Pria muda itu berkata dengan dingin bahwa dia sangat mendominasi. Pria tua itu tersenyum kecut. Alih-alih banyak bicara, dia menatap Luming dan berkata, adik laki-laki ini, apakah kamu dari luar bumi? Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin meminta adik laki-laki itu untuk kembali ke suku Macan Tutul Merah. Bersama kami butuh bantuan jika ada yang harus kami lakukan. Bagaimana Luming bisa mempercayai konten pihak lain? Kamu menyingkir, aku tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Luming berkata dengan dingin. Membunuh. Suara yang besar. Kamu sendirian. Bagaimana kamu membunuhku? Wajah pemuda itu suram. Pergi. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia mengendalikan boneka serigala raksasa dan pergi menuju ujian. Mengaum. Dan cakar golem, seperti cakar serigala raksasa, akan robek ke depan. Jika kamu boneka, kamu akan terus melawannya. Jika kamu boneka, kamu akan terus menyerangnya. Orang muda minum dingin. Orang tua itu tidak punya pilihan selain mengendalikan boneka itu untuk bergegas dan bertarung dengan Luming. Boneka cita orang tua itu juga setara dengan 4 tingkat Linghai. Ini sangat kuat. Itu berkelahi dengan boneka serigala raksasa Luming, dan percikan api berhamburan kemana-mana. Namun, yang lainnya menyerang Luming dengan berbagai panah, prasasti, dan bulungan. Adik laki-laki, kamu adalah level master level surga. Kamu bisa mengendalikan boneka level 4 level dewa. Kamu tidak bisa bertahan lama. Aku menyarankan kamu untuk menyerah. Aku berjanji kamu tidak akan menyakitimu. Orang tua itu berbicara. Tapi Luming tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tinjunya terus meledak. Tenda tinju dari tinju bintang yang meledak menggemuruhkan serangan udara ke arah depan. Beberapa boneka lemah, bersama dengan orang-orang, dibunuh oleh Luming. Tidak hanya lelaki tua itu, tetapi juga 7 atau 8 orang yang memiliki boneka alam Linghai. Master yang bisa mengendalikan boneka semuanya adalah master level 6 dengan berbagai prasasti di atasnya, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Bab 699. Luming tidak bisa masuk sama sekali. Ming Lianxi, jika kamu tidak mencapai level 7, kamu tidak dapat mengukir susunan di kekosongan. Ini benar-benar kerugian. Tapi dengan intensitas api spiritualku, aku tidak perlu mencapai level 7 untuk mengukir susunan di ruang kosong. Luming berpikir sambil bertarung. Ke tanah. Luming berpikir dan mengendalikan boneka serigala raksasa itu dan bergegas ke tanah. Yang lain berhenti. Bang, bang. Beberapa boneka di depan Luming langsung terkena boneka serigala raksasa itu. Jidao menyerang. Di tengah langit, Luming menggunakan serangan Jidao dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya, menghancurkan segalanya. Beberapa boneka di wilayah Raja Wu langsung dihancurkan. Luming menginjak bumi, dan langkahnya terus-menerus. Di tanah, prasasti muncul satu demi satu. Kong-kong. Suara pedang terdengar, dan 2 pedang muncul. Setelah satu potong, beberapa boneka dibelah menjadi 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa mengukir susunan besar ketika kamu mengendalikan boneka tingkat keempat? Bagaimana rohnya bisa begitu kuat? Orang tua itu terkejut. Bang, bang. Boneka serigala raksasa, menerobos sekelompok boneka cita, muncul di samping Luming. Luming melangkah lebih cepat dan lebih cepat, tanah, prasasti terus berkedip, semua jenis serangan, untuk menyerang ke segala arah. Gulung dengan prasasti, bang dia. Pemuda itu berteriak dan memberi perintah. Banyak orang mengeluarkan gulungan prasasti dan membukanya. Semua jenis serangan kekerasan mengalir ke arah Luming. Luming menginjak, lapisan formasi tirai tipis, tetapi di bawah gempa bumi, tirai tipis ini telah pecah. Lagi pula, itu adalah susunan prasasti instan miliknya, yang memiliki kekuatan terbatas dan tidak dapat menahan serangan dari beberapa prasasti dan rune yang kuat. Sekarang, tiba-tiba, mata Luming berbinar dan langkahnya terasa berat. Tembakan tombak yang cerah ke arah pemuda itu. Beberapa boneka di depannya dan orang-orang di atasnya hancur atau tertiup angin. Pada saat ini, Luming menaiki boneka serigala raksasa dan bergegas ke pemuda itu. Tujuannya adalah pemuda ini, yang tampaknya berstatus tinggi. Selama dia mengambil sisi lain, dia akan memiliki chip untuk keluar. Tidak baik. Wajah lelaki tua itu berubah. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Wajah pemuda itu sangat berubah, dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia memanipulasi boneka di bawahnya dan bergegas menuju Luming. Pada saat yang sama, sebuah gulungan prasasti muncul di tangannya. Menyentuh. Boneka pemuda itu memiliki kekuatan Linghai, tetapi boneka serigala raksasa itu terbang dengan tamparan dan hampir meledak.
Jiulong menginjak langit. Luming melangkah keluar dan langsung muncul di sisi pemuda itu. Sebelum dia membuka gulungan prasasti, Luming meletakkan cakarnya di tenggorokan pemuda itu. Sekitar, gerakan orang lain berhenti tiba-tiba dan berhenti di udara. Nak, lepaskan aku, atau aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Pemuda itu meraung dan mengancam Luming. Dia sangat frustrasi sehingga dia ditangkap oleh Luming. Ada cara untuk berlatih, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Hidupmu ada di tanganku, dan kamu berani mengancamku. Selama aku memaksakan diri, kamu akan mati. Ada kilatan cahaya dingin di mata Luming, dan ada kesempatan dingin di tubuhnya. Pemuda itu merasa bahwa dia akan mati di saat berikutnya. Hatinya, gemetar, tidak berani mengatakan lebih banyak. Boneka serigala raksasa terbang di atas. Luming membawa pemuda itu dan menginjak punggung boneka serigala raksasa. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan membiarkan dia pergi. Luming melihat sekeliling. Ya, kami akan membiarkanmu pergi. Tanpa ragu, kata lelaki tua itu, dan kemudian kerumunan itu memisahkan jalan yang kosong. Luming memanipulasi boneka itu dan langsung terbang keluar. Sekarang lepaskan Qifeng, kata orang tua itu. Qifeng adalah pemuda itu. Apa terburu-buru? Saat aku terbang jauh, aku akan melepaskannya. Luming mengendalikan boneka serigala raksasa dan terbang ke depan. Setelah terbang 100 mil, Luming melempar Qifeng keluar dan terus terbang. Brengsek. Qifeng melihat sosok Luming Yuan dan mengaum dengan kebencian di matanya. Luming terbang jauh-jauh, dan segera terbang sejauh ribuan mil. Dalam perjalanan, dia tidak bertemu dengan manusia bawah tanah. Di depan, ribuan mil jauhnya, dua boneka cita merah terbang di udara. Kedua boneka cita itu setara dengan alam Linghai, dan keduanya setara dengan 4 tingkat Linghai. Salah satu boneka cita adalah seorang wanita muda berusia 20-an. Sosoknya cekung dan cembung. Di beberapa tempat penting, dibungkus dengan kulit binatang, dan tempat lain menunjukkan area kulit yang luas. Kulitnya perunggu kuno, meski bukan penampilan terindah, tapi penuh liar, ada keindahan yang berbeda. Di boneka cita lainnya, ada seorang lelaki tua. Nona, terlalu berbahaya bagimu untuk keluar seperti ini. Sebaiknya kita kembali, kata orang tua itu. Penatua Cishu, tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Baru saja, ada seorang pemuda dari luar bumi. Cara penulisannya sangat indah, sangat menarik. Mungkin itu lelaki takdir dalam legenda. Aku harus menemukannya. Mata wanita muda itu berkilat dan tampak sangat ingin tahu. Nona, menurut berita, pria itu sangat kuat dalam bertarung dan juga mengendalikan boneka level 4. Jika kita bertemu dengannya, itu akan berbahaya. Ayo kembali ke tim. Penatua Cishu terus menasihati. Jangan khawatir, aku tidak melakukan apapun padanya. Aku hanya ingin memintanya kembali ke suku kita. Jika aku mengikuti tentara dan tidak menakut-nakuti orang lain, bagaimana aku bisa berbicara dengannya dan membujuknya untuk pergi? Kembali ke suku bersamaku. Wanita muda itu tidak mendengarkan sama sekali dan menatap matanya. Pria tua itu menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak bisa membujuk wanita muda yang keras kepala ini, dia hanya bisa mengikutinya dari dekat. Duduk di jalan dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, dia terbang hampir 10.000 mil. Dengan baik. Saat ini, dia menemukan ada dua boneka cita di depannya. Di boneka itu, ada seorang wanita muda dan seorang lelaki tua. Pihak lain, jelas, melihatnya. Menemukannya. Wanita muda itu bersorak, memanipulasi boneka itu, dan terbang ke arah Luming. Hati-hati, Nona. Pria tua itu mengikuti dari dekat. Luming mengerutkan kening. Dia merasa kedua boneka itu tidak sederhana. Dia langsung mengontrol boneka serigala raksasa, mengubah arah dan terbang menjauh. Oh, saudara ini, jangan pergi. Kami tidak bermaksud jahat. Jangan pergi. Wanita muda itu berteriak, memanipulasi boneka itu dan mengejar Luming. Luming tidak berkata apa-apa dan terus terbang ke depan. Saudaraku, kami benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Berhentilah berbicara denganku. Aku hanya ingin memintamu untuk kembali ke suku dan membantu kami. Kami akan dihormati sebagai tamu kehormatan. Seru wanita itu, mendesaknya. Dalam sekejap mata, dia terbang puluhan ribu mil. Selama periode ini, Luming mengubah beberapa arah, tetapi wanita dan pria tua itu masih menggigit bagian belakang. Mereka semua adalah boneka Linghai level 4, dan kecepatan mereka hampir sama. Wanita itu, seperti plester kulit anjing, tidak bisa melepaskannya. Luming terdiam. Dia tiba-tiba mengendalikan boneka itu, berhenti dan berbalik untuk melihat wanita dan pria tua itu. Bab 700. Wanita muda dan lelaki tua itu terkejut dan berhenti. Kapan kamu akan tinggal bersamaku? Luming berkata dengan dingin. Saudaraku, apa yang kamu takutkan? Kami tidak punya niat jahat. Kuharap kamu tidak salah paham. Kamu orang asing. Suku kami hanya ingin meminta bantuanmu. Wanita muda berkata. Tidak tertarik. Luming berbalik untuk pergi. Saudaraku, sekarang semua suku mencarimu.
Jika kamu meninggalkan suku macan tutul merah kami, kamu akan pergi ke suku lain. Beberapa suku jahat. Jika kamu datang ke suku macan tutul merah kami, bantulah kami. Kami akan membantumu jika kamu memiliki permintaan di masa depan. Wanita muda berkata. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan senyum yang dalam, siapa namamu? Apa identitasmu di suku macan tutul merah? Namaku Bulan Merah, aku. Wanita muda itu hendak menceritakan identitasnya ketika dia diinterupsi oleh pria tua itu. Nona, jangan mengungkapkan identitasmu dengan mudah. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, tetua janggut merah. Tidak apa-apa. Bulan Merah tersenyum dan melanjutkan, aku adalah putri dari kepala suku macan tutul merah. Jika kamu mengikuti aku ke suku tersebut, suku macan tutul merah akan membawa kamu sebagai tamu kehormatan. Putri kepala suku macan tutul merah. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan matanya berkilat. Dia melihat ke Bulan Merah dan berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Nah, kamu pergi ke gunung di depan denganku sendirian. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Lu Ming menunjuk ke jalan pegunungan di depan. Tidak, adik, kamu terlalu banyak bertanya. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Suara panjang janggut merah. Oh. Karena ini masalahnya, tidak ada diskusi, maka kamu tidak mengikutiku. Lu Mingxi melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, aku akan pergi denganmu. Jalan Bulan Merah. Tidak, Nona, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Elder Janggut Merah keberatan. Jangan khawatir, tetua Cishu. Aku tidak punya permusuhan dengannya. Jika dia membunuhku, itu tidak baik untuknya. Sambil tersenyum, Bulan Merah mengendalikan boneka itu dan terbang menuju Lu Ming. Mata Lu Ming bergerak ringan, tapi tidak menyangka Bulan Merah berani mengikutinya. Lu Ming mengendalikan boneka serigala raksasa dan terbang ke pegunungan dengan Bulan Merah satu demi satu. Penatua berjanggut merah hanya bisa bekerja di sana dengan tergesa-gesa. 100 mil jauhnya, mereka mendarat di pegunungan. Tubuh Lu Ming berkedip, dan beberapa prasasti pemantauan terdekat semuanya dihancurkan olehnya. Aku mendengar berita sebelumnya bahwa prasasti kamu tinggi dan dalam. Sekarang tampaknya benar. Bulan Merah menatap Lu Ming dengan mata cerah. Dia berbalik ke sudut tubuhnya dan berubah menjadi kilatan petir. Pada saat yang sama, boneka serigala raksasa meraung dan bergegas menuju Bulan Merah. Bulan Merah terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba mulai berkelahi. Dia hanya bisa mengendalikan boneka cita untuk melawan. Namun, tubuhnya dengan cepat mundur, tangannya melambai, dan prasasti terukir. Dua boneka saling bertabrakan dan bertarung satu sama lain. Begitu Lu Ming berhenti, langkahnya terus melangkah, dan prasasti muncul satu demi satu, membentuk pedang perang dan memotong ke arah Bulan Merah. Prasasti di Bulan Merah adalah cita merah besar yang terbang ke depan. Cara Ciyue membuat prasasti juga sangat mendalam, mencapai level 6. Terlebih lagi, dia adalah ahli prasasti sejati. Aku khawatir beberapa lampu roh level 6 telah dinyalakan, dan kekuatannya sangat kuat. Keduanya memiliki susunan yang bagus dalam sekejap, tetapi Lu Ming memiliki kultivasi seni bela diri yang kuat selain kultivasi Tao. Lu Ming menunjukkan bahwa tombak bersinar. Itu menembus ke depan dan menusuk tenggorokan Bulan Merah. Bulan Merah ketakutan dan mundur lagi. Namun, prasasti itu secara alami terputus. Lu Ming melangkah keluar, dan tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Bulan Merah. Begitu dia menjangkau, dia mencengkeram tenggorokannya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain meraih pinggang ramping Bulan Merah, dan ki sejatinya masuk, menghalangi yuan asli Bulan Merah. Ciyue juga berlatih seni bela diri, tetapi Wu Dao hanyalah bantuan. Itu bisa mencapai tingkat Raja Wu, yang jauh dari Lu Ming. Aksi Bulan Merah tiba-tiba berhenti, dan boneka cita juga berhenti. Lu Ming juga menghentikan boneka serigala raksasa itu. Tindakan mereka tampak agak ambigu. Kakak, jangan salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Bulan Merah memanggil, merasakan di balik napas Lu Ming yang terik, wajah Bulan Merah sedikit merah. Aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh, atau kamu akan mati sekarang. Lu Ming berkata di telinga Bulan Merah, udara panas bertiup di leher Bulan Merah, membuat hatinya aneh. Memang, tadi Lu Ming tiba-tiba menjatuhkan si pembunuh, tapi dia tidak pernah merasakan kesempatan untuk membunuh di Bulan Merah. Jika Bulan Merah memiliki kesempatan untuk membunuhnya, dalam hal itu pasti akan terlihat. Lu Ming bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Keluarga kami telah mengirim pesan bahwa kami harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik dan memintamu untuk kembali daripada membawamu kembali dengan paksa. Lagi pula, kami membutuhkan bantuanmu kali ini. Jalan Bulan Merah. Karena nasib manusia, tanya Lu Ming. Jadi kamu sudah tahu, ya, karena ini. Bulan Merah mengangguk. Kalau begitu kamu akan pergi ke Gunung Suci lebih dari sebulan. Ya, semua suku akan mengirim orang untuk menyembah leluhur mereka. Kali ini, mungkin beberapa dari kalian bisa membangunkan leluhur. Jalan Bulan Merah. Oke, aku akan pergi bersamamu ke suku Macan Tutul Merah.
Luming melepaskan tangannya dan melangkah mundur. Luming memanggil bulan merah untuk datang, hanya untuk mencobanya. Jika apa yang dia katakan itu benar, tidak apa-apa pergi ke suku macan tutul merah bersamanya. Lagi pula, terlalu sulit baginya untuk pergi ke Gunung Suci sendirian. Akan jauh lebih mudah untuk pergi dengan suku macan tutul merah. Benar-benar hebat. Bulan merah tersenyum bahagia, dan kemudian menatap Luming dengan rasa ingin tahu, dan berkata, kamu memiliki cara prasasti yang sangat kuat. Meskipun kamu hanya tingkat atas dari tingkat surga, kamu dapat dengan mudah mengendalikan boneka tingkat dewa. Pada saat yang sama, kamu juga dapat mengukir susunan prasasti. Aku belum pernah melihat penyuling Ming yang sekuat kamu. Kelas surga, tingkat dewa. Luming tertegun. Dia telah mendengar orang lain membicarakannya sebelumnya. Apakah dunia bawah tanah berbeda dari mereka? Darah merah menjelaskannya, dan Luming mengerti. Ini tidak sama dengan dunia aslinya. Ini dapat dibagi menjadi 3 level, level primer, level Huang, level Xuan, level Di, level Tian, dan level Shen. Tingkat dewa adalah yang tertinggi. Level ketuhanan sesuai dengan level ke-6, tapi ini adalah level tertinggi. Bisakah master level tertinggi di dunia bawah tanah hanya mencapai level 6? Luming sangat ingin tahu. Level dewa adalah level tertinggi. Selama ribuan tahun, tidak ada yang mampu menembus level dewa dan mencapai level yang lebih tinggi. Menurut legenda, leluhur kuno pasti telah melampaui keberadaan level dewa, dan melampaui banyak. Bulan merah melihat ke depan ke jalan. Kedua pria itu masing-masing terbang ke boneka itu, mengobrol dan kembali ke jalan semula. Ketika tetua berjanggut merah melihat bulan merah dan Luming kembali dengan selamat bersama, tentu saja sangat bersemangat. Penatua Cishu, ini Luming, tapi dia adalah ahli prasasti yang hebat. Kata Ciyue. Bab 701. Luming dan tetua Cishu mengangguk satu sama lain. Penatua Cishu, kembalilah ke suku dan laporkan beritanya terlebih dahulu. Kakak lu dan aku akan datang nanti. Bulan merah dan janggut merah tumbuh jalan tua. Tapi Nona. Tetua Cishu akan menentangnya, tetapi melihat mata Ciyue melebar, dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk wanita muda yang keras kepala itu, jadi dia harus kembali ke suku terlebih dahulu. Luming, aku baru saja bertengkar singkat denganmu. Aku bisa melihat ada banyak prasasti dan susunan prasasti lo, kan? Bulan merah tiba-tiba bertanya, dengan secercah harapan di matanya. Tidak buruk, tidak buruk. Luming mengangguk. Apa maksudmu, nak? Prasasti dan susunan prasasti yang kuberikan padamu hampir saling diberikan. Siapa lagi di dunia ini yang memiliki lebih banyak prasasti daripada yang aku kuasai? Dan segera berteriak. Kenapa, kura-kura kecil bisa bicara? Bulan merah mulai kaget, lalu menatap Dandan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku dapat berbicara, dan kamu dapat berbicara. Mengapa aku tidak dapat berbicara? Sangat jarang melihat mengapa aku tidak dapat berbicara. Dandan meringkuk mulutnya dan menatap bulan merah dengan jijik. Mulut bulan merah langsung kebentuk, leng-leng di Dandan, matanya bersinar. Luming tertawa getir. Setelah jangka waktu tersebut, Luming menemukan bahwa ada juga monster di dunia bawah tanah. Namun, kecerdasan mereka sangat rendah. Monster di wilayah Raja Wu lebih baik dari monster biasa. Mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Pantas saja bulan merah begitu terkejut. Bulan merah memelototi Dandan dengan rasa ingin tahu. Cantik, apakah kamu yakin dengan semangat kursi ini? Sudah kubilang, kursi ini adalah yang pertama dari 10 petarung teratas. Tidak terkalahkan di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Dandan berdiri di bahu Luming, dua cakar depan di belakang cangkang kura-kura, sikap yang tiada taraf. Tapi saat berikutnya, Dandan pingsan. Bulan merah menjangkau dan meraih kepala Dandan dan melihatnya dengan hati-hati di depan matanya. Aku sangat marah. 4 kaki pendek Dandan terbang keluar dari tangan bulan merah dan jatuh di bahu Luming. Matanya lebar dan dia sangat ingin memakan bulan merah. Bulan merah tertawa, sangat terus terang. Kemudian dia memandang Luming dan berkata, Luming, jika kamu mengetahui banyak prasasti dan susunan, kamu mungkin dapat banyak membantu suku kami. Pada saat itu, para tetua suku kami pasti akan menawarkanmu sebagai nenek moyang mereka. Jika kamu memiliki syarat, mereka pasti akan menyetujuinya. Oh, ada apa? Luming bertanya. Masalah ini harus dimulai dengan situasi suku macan tutul merah kita saat ini. Ciyue dan Luming membicarakannya. Dunia bawah, antar suku, huru hara itu abadi. 60 tahun yang lalu, suku macan tutul merah masih merupakan suku yang sangat kuat, dengan sejumlah besar ahli suku dan kekuatan yang kuat, menempati wilayah yang luas dan kaya. Pada saat itu, patriark suku macan tutul merah adalah orang kuat yang terkenal, dan telah mencapai puncak tingkat ketuhanan, yaitu puncak tingkat ke-6. Tapi macan tutul merah dibunuh oleh macan tutul merah di ngarai suku, dan salah satu macan tutul merah dibunuh oleh harimau merah di lembah. Tidak hanya itu, pemimpin klan macan tutul merah juga membawa prasasti paling indah dari keluarga macan tutul merah yang merupakan dasar dari suku macan tutul merah.
Tanpa prasasti, kekuatan tindak lanjut suku macan tutul merah menjadi semakin lemah. Dalam 60 tahun terakhir, wilayah yang ditempati suku macan tutul merah kurang dari 20% tahun itu. Jika tidak didukung oleh beberapa klan, itu akan menjadi 3 suku telah dimusnahkan. Segel ngarai diletakkan oleh para pemimpin dari 3 suku. Ini sangat kompleks. Susunan prasasti adalah susunan unik dari ketiga suku tersebut. Kecuali jika para pemimpin dari ketiga suku bekerja sama untuk memecahkannya, suku macan tutul merah tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, melihat Luming mengetahui begitu banyak prasasti dan susunan, Bulan Merah ingin Luming mencobanya. Jika Luming dapat membuka segel dan mengeluarkan prasasti dan kode rahasia klan macan tutul merah, akankah para tetua suku macan tutul merah masih menawarkan Luming sebagai leluhur mereka? Yah, lihatlah. Luming Dian, jika kamu ingin menarik perhatian pihak lain, jika kamu dapat memberikan sedikit bantuan kepada pihak lain, itu yang terbaik. Bagus. Bulan Merah sangat senang sehingga dia membawa Luming ke tempat patriark generasi terakhir suku macan tutul merah disegel. Menurut Ciyue, tempat itu sangat dekat dengan kota suku macan tutul merah, hanya 100 mil jauhnya. Ini adalah pegunungan yang sangat luas, di mana terdapat puncak gunung yang besar, terjal dan megah. Di antaranya, ada 2 puncak besar, dan ngarai selebar sekitar 10 meter terbentuk di tengahnya. Ngarai ini adalah tempat di mana kepala klan sebelumnya dari suku macan tutul merah disegel. Di sini, ada penjaga kuat dari suku macan tutul merah. Begitu Luming dan Ciyue tiba di mulut ngarai, mereka melihat puluhan sosok menjaga pintu masuk. Bulan Merah, itu kamu. Beraninya kamu. Seseorang, potong pria ini untukku. Mereka baru saja berjalan ke mulut lembah dan mendengar minuman keras berdering. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Minuman Bulan Merah Jiao, yang lain akan mulai, tidak bisa berhenti. Mulut Luming mulai tertawa. Apa yang dia sebut Hansen adalah seorang pemuda, yang dipegang olehnya sebelumnya. Mata Chifeng terkenal untuk membunuh mesin, menatap Luming, dan melihat ke Bulan Merah, berkata, Bulan Merah, apa yang kamu lakukan untuk mempertahankannya? Orang ini membunuh banyak orang di suku macan tutul merahku. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus membunuh mereka di tempat. Chifeng, keluarga sudah lama mengatakan bahwa kamu harus sopan kepada orang-orang di luar negeri. Kamu harus mengundang mereka, bukan melakukannya. Kamu harus melakukannya sendiri. Luming akan menolak secara alami. Tidak heran dia adalah tamu dari suku macan tutul merah. Apakah kamu ingin membunuhnya? Apakah kamu ingin mengusir semua orang di luar negeri? Satu-satunya kesempatan untuk mematahkan kebangkitan suku macan tutul merah. Bulan Merah sangat kuat, memaksa Chifeng mempertanyakan dengan keras. Bulan Merah, maksudku bukan itu. Suara Chifeng turun. Oke, Fenger, karena pihak lain sekarang ada di suku macan tutul merah, itu adalah tamu dari suku macan tutul merah, kamu tidak mau mengatakannya. Di samping, seorang pria berjanggut panjang dan berusia 50-an datang ke jalan. Paman 6. Bulan Merah memanggil, dan pada saat yang sama Luming, orang ini adalah ayah Chifeng, 6 pamannya, dan juga kepala lembah, Gunung Cijin. Nah, Bulan, apa yang kamu bawa adik kecil ini ke sini? Ini adalah area terlarang suku. Jalan Gunung Cijin. Paman 6, Luming adalah seorang kultivator yang sangat berbakat dari luar bumi. Dia telah menguasai banyak prasasti dan formasi. Itu tidak tersedia untuk suku macan tutul merah kita. Dia mungkin dapat memecahkan segel di sini dan mengeluarkan kitab suci rahasia dari kultivasi Ming. Jadi aku akan membawanya untuk mencobanya. Jalan Bulan Merah. Mendengar ini, Gunung Cijin, dengan wajah yang dalam, berkata, Bulan, ini adalah daerah terlarang suku macan tutul merah aku. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar memecahkannya? Itu hanya lelucon. Oke, kamu bisa pergi dengan cepat. Gunung Cijin melambai. Paman 6, ini tentang naik turunnya suku macan tutul merah untuk mengeluarkan kode rahasia suku macan tutul merah. Apa pentingnya membiarkan Luming mencobanya? Mungkin dia bisa memecahkannya. Bulan Merah tidak pernah membiarkan satu sama lain. Bab 702. Wajah Gunung Cijin lebih suram dan berkata, bercanda, segel di sini telah disegel. Setelah 60 tahun suku macan tutul merah kita, banyak penyuling Ming tingkat dewa gagal memecahkan segel. Bagaimana dia bisa membuka segel di sini? Tidak ada kemungkinan seperti itu. Silakan pergi dengan cepat. Jika tidak, aku akan memperlakukannya sebagai penyusup dan menekannya. Paman ke-6, Luming belum pernah mencoba. Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa melakukannya? Bukankah perlu memanfaatkan setiap kesempatan di suku kita? Bulan Merah berdebat. Sombong, apa yang diketahui generasi muda? Keluar dari sini. Gunung Cijin berteriak. Aku pikir segel ini bisa rusak. Tiba-tiba, suara Luming keluar, membuat suasana tiba-tiba sunyi. Mata semua orang tertuju pada Luming. Benar-benar, di mata Bulan Merah, ada warna ekstasi. Tentu saja Luming mengangguk. Tidak malu, nak, apa tujuanmu? Jika kamu ingin menghancurkan area terlarang suku macan tutul merah, aku curiga kamu menggunakan metode jahat untuk mengendalikan Bulan Merah.
Ini benar-benar menyeramkan. Tolong bunuh anak ini untukku. Wajah Gunung Cijin sangat suram, dan ada banyak minuman. Ya. Orang-orang yang menjaga mulut lembah melambai satu demi satu, dan boneka cita muncul di tanah. Semuanya adalah boneka Linghai. Boneka itu berteriak dan hendak membunuh Luming. Siapa berani? Red Moon Jiao minum, menghalangi di depan Luming, sambil mengorbankan boneka catahnya. Nona bulan merah telah dikendalikan oleh pria jahat ini. Dia tidak bisa menahannya. Cepat dan bunuh bocah itu dan selamatkan nona muda itu. Gunung Cijin mengaum. Bunuh bocah itu untukku. Cifeng juga meraung, mematikan peluang dan meledakkan flash. Wajah Luming suram. Dengan lambaian tangannya, boneka serigala raksasa itu muncul dan berdiri di depannya. Kakinya menginjak-injak tanah, tangannya melambai, dan prasasti muncul di tanah. Perang besar akan segera terjadi. Hentikan, apa yang kamu lakukan? Saat itu, terdengar suara gemuruh, dan seorang lelaki tua berambut putih terbang dengan boneka cita. Paman kedua. Bulan merah sangat gembira. Pria tua berambut putih itu datang dan melihat pemandangan itu. Wajahnya suram dan dia berkata, apa yang terjadi di sini? Kakak laki-laki kedua, bocah itu, telah mengendalikan putra bulan, memiliki motif tersembunyi, aku akan membunuhnya. Gunung Cijin bahkan jalan yang sibuk. Omong kosong, Luming. Dia adalah penyuling Ming dari luar bumi. Dia bisa memecahkan segel ngarai. Itu sebabnya aku membawanya ke sini. Tanpa diduga, Paman Liu ingin membunuh Luming. Ciyue memohon. Apa, bisakah dia membuka segel ngarai? Pria tua berambut putih itu menunjukkan warna gemetar di wajahnya, dan matanya bersinar. Di atas kepalanya, karena kegembiraan, lapisan api spiritual biru memenuhi penonton. Yuer, jangan tertipu oleh pria ini. Dia hanya master prasasti tingkat surga. Berapa banyak prasasti yang bisa dia kuasai? Bagaimana kamu bisa membuka segelnya? Omong kosong. Jalan suara dingin Gunung Cijin. Paman kedua, mengapa kamu tidak membiarkan Luming mencobanya, jika berhasil? Ini tentang naik turunnya keluargaku. Tolong pertimbangkan. Suara besar bulan merah. Paman kedua bulan merah, bernama Cijin Tian, memandang Luming, dan secercah harapan muncul di matanya. Dia berkata, adik, bisakah kamu benar-benar memecahkan segel di sini? Luming mengangguk dan berkata, aku baru saja mengamatinya. Ada 3 prasasti berbeda di dalamnya. Seharusnya ada lebih dari 100 prasasti. Meskipun misterius, sudah 60 tahun. Tidak sulit untuk memecahkannya. Kata-kata Lumingzi, biarkan bulan merah dan mata langit emas merah bersinar terang, tetapi wajah Gunung Cijin lebih suram. Masalah ini sangat penting. Aku perlu memberitahu patriark dan tetua dari setiap klan. Cijin Tian mengeluarkan jade rune dan menyebarkan beberapa pesan padanya. Lalu dia menunggu. Gunung Cijin tahu itu tidak bisa dihentikan, jadi dia berjalan ke satu sisi dengan wajah muram. Luming melihat Gunung Cijin, dan matanya berbinar beberapa kali. Gunung Cijin ini sangat aneh. Dia harus menghentikannya dari membuka segel. Seperti yang dikatakan Ciyue, ini terkait dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Sekalipun ada peluang 1/10.000, kita harus mencobanya, tetapi Gunung Cijin telah mencegahnya. Jika karena Cifeng, itu tidak mungkin. Tadi ketika kami tidak menyebutkan cara memecahkan segel, Cijin-san masih normal dan sepertinya telah menyelesaikannya dengan sengaja. Jadi semua ini membuat Luming merasa sangat aneh. Sua. Hanya beberapa menit, angin bertiup, dan 7 atau 8 boneka cita raksasa terbang ke arah sini. Total ada 8 boneka cita. Ada satu orang yang berdiri di atasnya. Salah satunya berusia 50-an. Dia memancarkan rasa martabat. Luming berspekulasi bahwa ini mungkin ayah Ciyue, patriark dari suku macan tutul merah, Cijin Kong. 7 lainnya, semuanya adalah lelaki tua berambut putih dan old tua, yang seharusnya menjadi tetua klan dari suku macan tutul merah. Lihat patriark, semua tetua. Langit Cijin, Gunung Cijin, dan para penjaga itu semuanya memberi hormat bersama. Ayah, kakek semua orang. Bulan merah juga maju untuk memberi hormat. Mata Cijin Kong seperti listrik. Dia memandang Luming dan berkata, Yuer, dialah yang bisa membuka segelnya. Meski Cijin Kong berpura-pura tenang, namun tetap menunjukkan sedikit kegembiraan. Ya, ayah, Luming berasal dari luar bumi. Dia adalah jenius paling kuat di luar bumi. Meskipun dia adalah tingkat ekstrim tingkat surga, kekuatan mentalnya tidak lebih lemah dari tingkat dewa. Bulan merah maju ke depan, memegang lengan emas merah kosong, tersenyum. Oracle paling berbakat di muka bumi. Cijin Kong dan ketujuh tetua semuanya memiliki mata yang cerah. Luming menyentuh hidungnya dan tertawa getir. Gadis ini terlalu baik untuknya. Haha, Yuer, aku pikir kamu ditipu olehnya. Dikatakan bahwa dunia di luar bumi sangat luas dan tidak terbatas, yang jauh lebih besar dari kita. Ada banyak orang seperti pasir. Bagaimana dia bisa menjadi yang paling master prasasti yang berbakat? Pasti dia sengaja membual bahwa dia berbohong kepada kamu bahwa kamu masih muda, patriark, dan semua tetua.
Jika dia melakukan kesalahan, itu akan menyebabkan ledakan susunan, dan menghancurkan sisa-sisa prasasti mantan pemimpin klan dan prasasti serta kode rahasia di dalamnya, maka suku macan tutul merah kita akan benar-benar tamat. Gunung Cijin melompat keluar lagi untuk berhenti. Paman ke-6, kamu belum pernah melihat tangan Luming lagi. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dia tidak kuat dalam kultivasi pikirannya? Cara keras kepala bulan merah. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak membiarkan dia menunjukkannya? Di tahap tingkat surga, kekuatan mentalnya sebanding dengan master tingkat dewa. Di setiap tahap, dia harus menyalakan setidaknya 7 lampu spiritual, atau bahkan 8. Biarkan dia menunjukkan lingkaran spiritualnya dan lihatlah. Gunung Cijin mencibir. Dia mengatakan bahwa alkemis tingkat dewa, tentu saja, adalah yang asli. Di setiap tahap, dia menyalakan setidaknya 6 lampu spiritual, yang sudah sangat sulit. Dia tidak percaya bahwa Luming benar-benar dapat menyalakan 7 atau bahkan 8 lampu spiritual di setiap tahap. Luming, tunjukkan pada seseorang. Bulan merah menatap Luming, tapi dia sangat percaya diri dengan Luming. Bab 703. Cijin Kong, 7 tetua, dan Cijin Tian semuanya mengalihkan pandangan ke Luming. Luming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia membantu suku macan tutul merah, tetapi Gunung Cijin berulang kali menghentikannya. Dengan karakternya, dia sudah pergi. Alasan pertama mengapa dia tetap tinggal adalah karena wajah Ciyue. Selain itu, jika dia berbalik dan pergi pada tahap ini, dia pasti tidak akan dihargai oleh suku macan tutul merah. Dia juga ingin menggunakan kekuatan suku macan tutul merah untuk menanyakan keberadaan si Yanxing. Jika kamu ingin melihatnya, buka saja matamu dan tonton dengan baik. Mata Luming menyapu ke Gunung Cijin. Bersenandung. Pada saat yang sama, di atas kepala Luming, sebuah cincin merah muncul. Ada 10 titik pada cincin itu, yang seterang bintang. 10 lampu spiritual. Pada tahap pertamanya, dia menyalakan 10 lampu spiritual. Cijin Kong, ada 7 tetua klan, dan yang lainnya, semuanya kaget, bahkan beberapa pemimpin klan mengaum. Mata Gunung Cijin hampir pecah, mulut terbuka bisa menelan tikus mati, lengleng menatap Luming. Pada tahap pertama, Luming mampu menyalakan 10 lampu spiritual dan memasuki tahap yang sempurna. Haha, aku mengatakan bahwa bakat Luming adalah yang pertama keluar dari bumi. Bulan merah ledakan kejutan, tertawa, sangat heroik. Yah, ini baru tahap pertama. Mungkin dia cukup beruntung mendapatkan api yang kuat untuk menyalakan 10 lampu spiritual di tahap pertama. Dalam sejarah, lisi seperti itu tidak ada, tetapi tahap selanjutnya, semakin sulit. Adalah menyalakan lampu roh. Kurasa dia bisa menyalakan beberapa di belakangnya. Gunung Cijin terlihat suram. Ayah mengatakannya dengan benar, Qifeng ada di satu sisi. Oh, benarkah? Kalau begitu tatap mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Luming mencibir di sudut mulutnya. Kemudian, lampu menyala lagi di kepalanya. Kali ini, muncul 2 cincin berturut-turut, oranye dan kuning. Kedua cincin itu, seperti yang pertama, semuanya memiliki 10 titik terang, yang mempesona dan mempesona. Semua orang terpana di sana, matanya terbuka semakin besar, sangat terkejut. 3 tahap pertama, semuanya sempurna, telah menyalakan 10 lampu spiritual, yang terlalu mengejutkan. Wajah Gunung Cijin memerah, dan Qifeng tertegun. Apakah mereka tidak ingin melihatnya? Luming, biarkan dia menonton. Terus awasi. Seringai Luming di sudut mulutnya lebih kuat. Saat berikutnya, 2 cincin muncul di kepalanya. Hijau, Cian, 2 cincin, di atas, 10 sorotan. 5 cincin, lapisan superposisi, 50 titik terang, hampir menyinari mata Gunung Cijin. Sempurna, semuanya sempurna, 5 tahap semuanya sempurna, Tuhanku, apa yang aku lihat? Keajaiban, jenius, ini adalah jenius terkuat yang pernah aku lihat. Yuir benar, dia adalah jenius pertama yang keluar dari bumi. Berusia beberapa ratus tahun, tidak lagi bisa mengendalikan emosinya, telah meraung, wajahnya memerah. Bulan merah, mulut kecil terbuka menjadi bentuk O, lengsana, setengah cincin, mata cemerlang. Dan Gunung Cijin dan Qifeng, seolah melihat hantu pada umumnya, menatap Luming, tidak bisa berkata apa-apa, bibir gemetar. Dalam 5 tahap, 10 lampu spiritual dinyalakan. Ini hanyalah sebuah legenda, mereka belum pernah mendengar orang jenius seperti itu di dunia mereka. Bahkan, ada desas-desus di dunia ini bahwa 9 adalah yang terhebat dan tidak bisa sempurna. Artinya, menyalakan 9 lampu spiritual adalah batasnya. Kesempurnaan, bagaimanapun, hanyalah sebuah legenda, keadaan yang diharapkan, tetapi sekarang, itu benar-benar muncul pada seorang pemuda berusia 20-an. Haruskah aku memiliki kekuatan mental yang cukup sekarang? Mata Luming terus tertuju pada Gunung Cijin. Wajah Gunung Cijin berubah dan sangat jelek. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak bisa berbicara. Kakak pertama, aku yakin Lu Wei bisa melepaskan segelnya dengan baik.
Qi Jinkong tertawa dengan kegembiraan di matanya. Ya, adik kecil, tolong maju dan periksa prasasti itu dan lihat bagaimana cara memecahkannya. Seorang lelaki tua dengan rambut putih sangat bersemangat. Kecuali Qi Jinkong dan Qi Feng, semua orang menantikan untuk melihat Lu Ming. Mungkin Lu Ming benar-benar bisa melakukannya. Bagus. Lu Ming mengangguk dan berjalan ke depan ke tempat yang penuh dengan prasasti dan melihatnya dengan hati-hati. Dan, bisakah kamu benar-benar memecahkannya? Lu Ming berbicara kepada Dan. Segel di sini terdiri dari 3 susunan yang sangat berbeda, lebih dari 100. 3 arah yang berbeda terkait erat dan saling terkait satu sama lain. Selain itu, mereka adalah susunan prasasti tingkat 6 yang sangat tinggi. Pemimpin klan Sirius, ular yin dan harimau darah, yang mengatur susunan, semuanya adalah 6 master tingkat teratas. Sejujurnya, masih sangat misterius untuk menindak praktik Lu Ming saat ini. Alasan mengapa dia setuju, karena sebelum Dan memberinya pesan, itu bisa pecah. Omong kosong, aku tidak ingin melihat keberadaan seperti apa kursi ini. Aku adalah yang pertama dari 10 binatang perang. Aku telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aku tahu astronomi, memandang rendah yin dan yang, dan hanya tingkat 6 susunan prasasti bagaimana bisa sulit mendapatkan kursi ini. Dan mulai membual lagi. Tentu saja, itu adalah suaranya, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Lu Ming sudah terbiasa. Dia mengabaikan bagian dari bualan Dan berkata, "Oh, jadi bagaimana cara memecahkannya?" Nak, dengarkan aku, mulai dengan 18 prasasti api dalam arah vertikal, lalu mulai dengan 7 prasasti semburan dalam arah horizontal. Dan mulai menunjukkan. Jari-jari Lu Ming, dipenuhi dengan api biru, terukir di udara, satu demi satu prasasti muncul, terbagi ke arah yang berbeda, terbang ke tanah di pintu masuk ngarai. Semua orang di suku macan tutul merah saling menatap. Oh. Tiba-tiba, lolongan serigala muncul, dan barisan bersinar dengan cahaya, mengembunkan serigala raksasa dan mengalir ke arah Lu Ming. Hati orang-orang tegang, dan mata Gunung Qijin cerah. Tapi Lu Ming terlihat tenang dan membiarkan serigala itu datang. Saat serigala menyerang Lu Ming, semuanya pecah dan berubah menjadi sedikit kemuliaan. Arai pertama, istirahat. Yang pertama rusak. Ini benar-benar rusak. Qi Jinkong dan 7 orang tua klan semuanya sangat gembira. Ayah, kakek, kamu tahu, aku benar. Lu Ming akan melakukannya. Bulan merah tersenyum. Yah, tapi segel ini terdiri dari 136 formasi besar. Semakin dalam, semakin sulit untuk dihancurkan. Itu tergantung di belakang. Jalan Qi Jinkong. Saat ini, Lu Ming terus mengukir prasasti. Satu persatu, prasasti terbang ke tanah. Setelah beberapa saat, terdengar raungan, dan seekor harimau raksasa berdarah melompat keluar lalu menghilang. Arai besar kedua, hancurkan. Setelah itu, jari-jari Lu Ming menyimpan prasasti di udara, satu demi satu susunan besar, yang dipecahkan oleh Lu Ming. Dengan kecepatan menghancurkan dan membusuk, Lu Ming menerobos 18 formasi dalam waktu kurang dari setengah jam. Bab 704. Qi Jinkong dan yang lainnya semakin bersemangat dan menantikannya. Mungkin kali ini akan berhasil. Tuhan memberkati, nenek moyang kuno memberkati. Mereka berdoa dalam hati agar leluhur kuno tidak membiarkan suku macan tutul merah mereka binasa, jadi mereka mengirimkan talenta seperti itu. Manusia takdir. Pada saat yang sama, ada beberapa orang tua di Qi Jinkong. Mereka memikirkan kata itu dan saling memandang. Di mata mereka, mereka lebih bersemangat dan lebih berharap. Wah! Saat ini, Lu Ming menarik napas, duduk bersila dan memejamkan mata. Setelah menembus susunan 18 kursi, kekuatan mentalnya tidak cukup dan perlu dipulihkan. Kami menjaga di sini, tidak ada yang bisa pergi. Qi Jinkong memberi perintah. Untuk jaga-jaga, mereka menjaga di sini secara langsung. Pada saat ini, wajah Qi Jinsan menjadi lebih suram dan matanya berkilat dengan cahaya aneh. Dan Qi Feng menatap Lu Ming dengan kecemburuan. 3 jam kemudian, Lu Ming bangkit dan terus menangis. Namun, mulai saat ini, susunannya menjadi lebih kompleks dan lebih sulit, dan kecepatan Lu Ming juga lebih lambat. Kali ini, Lu Ming butuh lebih dari 1 jam untuk memecahkan susunan 18 kursi. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai pulih. Beberapa jam kemudian, Lu Ming bangkit lagi dengan senyuman di bibirnya. Dia menemukan bahwa memecahkan susunan dengan cara ini dapat membuat api semangatnya lebih murni, dan dia juga bisa berolahraga. Dia merasa semakin dekat dan dekat dengan master level 6. Lu Ming terus retak, tetapi semakin lambat kecepatannya. Di hari pertama,
Lu Ming memecahkan 50 prasasti, hari berikutnya 30 prasasti dan 20 prasasti di hari ketiga. Sebanyak 136 kursi, kini tinggal 36 kursi terakhir. Namun, pada 36 kursi terakhir, Lu Ming berhenti. Setelah memikirkannya sebentar, aku pergi ke langit merah. Chieftain Qi, 36 prasasti berikutnya sebagian besar adalah formasi suku ular Yin. Mereka sangat berbahaya dan tidak stabil. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan meledak dan menghancurkan ngarai. Lu Mingdao. Emas merah kosong menghadapi perubahan, beberapa cara mendesak bagaimana caranya. Mudah ditangani, Lu Ming membutuhkan bantuan dari kepala suku Qi. Lu Mingdao. Kakak Lu, tolong katakan, bahkan jika kita menggunakan seluruh suku macan tutul merah, tidak akan ada masalah. Nada Qi Jin Kong tegas. Ini tidak terlalu serius, hanya perlu beberapa bahan. Di sini, aku memiliki bahan yang disebut pasir darah merah, yang perlu disempurnakan oleh pemimpin klan. Kartu giok muncul di tangan Lu Ming, yang merupakan metode pemurnian pasir darah merah dan bahan yang dibutuhkan. Itu diserahkan ke Qi Jin Kong. Qi Jin Kong melihatnya dan berkata, tidak masalah, tapi aku khawatir butuh 6 atau 7 hari untuk memperbaikinya. Tidak ada salahnya, Kepala Qi, di mana ada tempat berkumpulnya ular berbisa di dekatnya, aku akan pergi dan membunuh beberapa ular berbisa sendiri, mengambil esensi darah mereka dan memurnikan bahan lain. Hanya dengan menggabungkan kedua bahan tersebut kita dapat memecahkan 36 susunan terakhir. Lu Mingdao. Tempat ular berbisa berkumpul. Ada 10.000 lembah ular di sebelah barat suku macan tutul merah, di mana terdapat sejumlah besar ular berbisa, tetapi sudah berada di wilayah suku ular Yin. Jalan Qi Jin Kong. Tidak ada salahnya, aku hanya perlu menyelinap dan membunuh beberapa ular berbisa. Lu Ming tersenyum. Itu bagus. Kakak Lu telah banyak menderita akhir-akhir ini. Dia tidak peduli tentang merusak susunan. Ayo pergi ke suku macan tutul merah untuk beristirahat dan menyiapkan bahan. Meskipun dia cukup cemas dan bersemangat, dia bersikap sopan kepada Lu Ming. Sekarang Lu Ming adalah harapan suku macan tutul merah. Bagus. Lu Ming mengangguk. Qi Jin Kong meninggalkan beberapa tetua klan untuk menjaga di sini, dan dia serta tetua klan lainnya, bersama Lu Ming dan Qi Yue, pergi ke suku macan tutul merah bersama. Lu Ming, apakah kamu belum pernah ke suku kami? Aku akan mengajakmu berkeliling. Seperti apa kamu dari bumi? Kulitmu sangat putih dan halus. Terlebih lagi, pakaian aneh apa yang kamu kenakan? Sepanjang jalan, bulan merah mengikuti Lu Ming, mengobrol dan mengajukan banyak pertanyaan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis, Xuanxin. Awalnya, Xuanxin juga penasaran dan terus bertanya. Lu Ming menjelaskan dengan santai, dan segera, kota kuno itu tiba. Ini adalah kota batu. Bangunan di dalamnya semuanya terbuat dari batu. Kota batu, orang-orang datang dan pergi, hidup dan luar biasa, dan Lu Ming melihat di depan kota, sama sekali berbeda, penuh dengan adat istiadat yang eksotis. Datang ke sini, Lu Ming tiba-tiba tergerak hatinya dan bertanya, Kepala suku Qi, apakah orang-orang dari tempat lain seperti aku datang ke sini selama periode waktu ini? Ya, ada sekitar 100 orang yang tinggal di Aula Barat. Kami punya tidak membatasi tindakan mereka. Qi Jin Kong menjelaskan. Bisakah kau memperlihatkanku? Lu Mingdao. Dia ingin melihat apakah ada kenalan. Mungkinkah Xian Yanxing juga ada di sini? Tentu saja, aku akan kembali untuk memerintahkan orang menyiapkan pasir darah merah. Paman ketiga, Yue, kamu bawa saudara pendarat, pergi ke Aula Barat untuk melihatnya. Qi Jin Kong memesan. Baiklah, ayah. Bulan merah tertawa, ada juga seorang lelaki tua berambut putih, bersama Lu Ming, ke Aula Barat. Sepanjang jalan, banyak orang memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang dari luar bumi datang, dan mereka sangat penasaran. Di sebelah barat, ada aula batu besar. Di dalamnya, ada banyak rumah batu. Setelah periode ini, ada lebih dari 100 orang yang tinggal di sini, semuanya dari dunia luar, laut bintang kerusuhan. Zhong Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia adalah pemimpin sekte racun darah. Dia berpikir bahwa jika dia mendapatkan kunci harta karun Kaisar Wu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sekte racun darah bisa terbang ke langit, tapi dia juga bisa menembus penghalang sampai ke alam tertinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua rencana dihancurkan oleh Lu Ming, yang menyebabkan masuknya banyak orang ke dalam harta karun Kaisar Wu. Tidak hanya itu, setelah memasuki harta karun Kaisar Wu, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dikejar kemana-mana. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti orang-orang dari suku macan tutul merah ke suku macan tutul merah. Saat ini, dia sedang duduk di halaman dengan dua Master 3 Linghai, minum dan mengobrol.
Saudara Zong, kurasa gunung suci di dunia bawah tanah mungkin terkait dengan harta karun Kaisar Wu. Kali ini, kita harus bergandengan tangan. Seorang lelaki tua dengan 3 tingkat roh dan laut. Ya, dan kurasa seharusnya ada jalan keluar di gunung suci, lalu kita akan bisa keluar dari tempat hantu ini. Prajurit lain dari rangkap 3 Linghai juga berkata. Aku harap begitu. Zhong Yuan minum segelas anggur, matanya berbinar, memikirkan banyak hal. Mencicit. Saat ini, gerbang terbuka dan Luming dan mereka masuk. Orang-orang di halaman juga melihat ke gerbang. Sekilas, mata Zhong Yuan dipenuhi dengan mesin pembunuh yang dingin, suara dingin keluar, binatang kecil, bukan. Bab 705. Luming mendengar suaranya, mengikuti reputasinya, matanya juga menunjukkan pembunuhan yang kuat. Pemimpin klan racun darah. Suara ketidakpedulian datang dari mulut Luming. Pria tua dengan rambut putih di depannya adalah pemimpin sekte racun darah. Dia menyakitinya dan ingin mengambil pedang gioknya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hahaha, bajingan kecil, aku katakan sebelumnya bahwa jika aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu. Keberuntunganmu benar-benar buruk, seharusnya aku bertemu denganku di sini. Bagaimana kamu bisa mati kali ini? Zhong Yuan tertawa dan bangkit dari meja dengan bau busuk di sekujur tubuhnya. Prajurit dari 4 tingkat Linghai terlalu kuat. Itu adalah bagian besar yang lebih kuat dari 3 bagian Linghai. Nafasnya seperti lautan luas, dan dia menekan Luming. Bang, bang. Zhong Yuan melangkah maju dan menginjak tanah, membuat tanah terus bergemuruh. Apa yang ingin kamu lakukan? Langkah bulan merah di depan Luming. Wajahnya dingin dan menatap Zhong Yuan. Ini Nona Chiyue. Nona Chiyue, tolong minggir. Pria ini menaruh dendam padaku. Aku akan membunuhnya. Suara dingin Zhong Yuan. Tidak, ini suku macan tutul merah, tidak ada tindakan yang diperbolehkan. Suara dingin bulan merah. Nona Chiyue, sebaiknya kamu menyingkir. Kali ini, aku berjanji kepada kamu untuk pergi ke Gunung Suci dan mengambil bagian dalam penilaian. Tapi jika kamu tidak membunuh orang ini, jangan salahkan aku karena tidak melakukan yang terbaik saat ujian tiba. Zhong Yuan mencibir, siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah ancaman. Di antara lebih dari 100 orang yang datang ke suku macan tutul merah kali ini, Zhong Yuan Xiu adalah yang terkuat dan mencapai tingkat keempat Linghai. Dia adalah orang yang paling menjanjikan di suku macan tutul merah untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan. Saat ini, orang-orang dari suku macan tutul merah sangat sopan kepadanya, jadi dia secara alami memiliki dasar untuk memperlakukannya sebagai VIP. Aku ingin dia mati. Saat ini, Luming membuka mulutnya. Mendengar kata-kata Luming, Zhong Yuan Leng tertawa. 2 kembar 3 Linghai lainnya juga tertawa. Haha, anak laki-laki ini, seorang raja top, telah kehilangan hatinya dan meminta saudara Zhong untuk mati. Bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan? Apakah dia mengatakan itu untuk melewatkan bulan merah? Itu bahkan lebih konyol. Apakah dia pikir dia lebih penting daripada saudara Zhong? Anak muda tidak mengenal diri mereka sendiri. Miskin, menyedihkan. 2 orang tua 3 Linghai tertawa, penuh ironi. Tapi saat berikutnya, senyum mereka berhenti. Karena bulan merah menatap Luming dan berkata, apakah kamu serius? Ya, aku akan membunuhnya. Luming ditentukan. Oke, kakak Lu ingin membunuhnya. Aku akan melakukannya. Di satu sisi, mulut tua macan tutul merah, lambaian tangannya, boneka cita besar muncul, mengeluarkan napas yang mengerikan. Ada 7 tingkat Linghai. Cita ini setara dengan 7 nafas berat Linghai, yang begitu kuat hingga membuat orang berdebar dan putus asa. Zhong Yuan sangat bingung sehingga dia melihat macan tutul merah tua dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Anak laki-laki ini hanyalah kultivasi Raja Wu. Aku berkali-kali lebih kuat darinya. Setelah pemeriksaan Gunung Suci, aku punya harapan. Kamu harus membunuhnya, bunuh dia. Kakak Lu, seorang dermawan suku macan tutul merah aku, apa yang dia katakan? Aku suku macan tutul merah, akan sangat puas, katanya bunuh siapa, sekarang, mati. Orang macan tutul merah minum dingin, boneka cita mengaum dan menuangkan Zhong Yuan, sungguh luar biasa. Tidak, bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidak terima. Raungan histeris Zhong Yuan, dia mencoba melawan. Namun, ada perbedaan besar antara 4 tingkat Linghai dan 7 tingkat Linghai. Boneka cita meraih dengan 1 kaki dan merobek pertahanan dan serangan Zhong Yuan, lalu merobek tubuhnya menjadi 2. Patriark Sekte Racun Darah, kekuatan besar dengan 4 tingkat laut spiritual, adalah yang kuat di lautan bintang kerusuhan. Dia ambisius dan mati seperti ini. Dia meninggal karena mati lemas, dia tidak tahu kenapa. Mengapa suku macan tutul merah mendengarkan Lumingyan? Kedua lelaki tua dari 3 tingkat negara bagian Linghai, menatap pemandangan ini, hampir menggigit lidah mereka.
Kemudian, mereka berdua menggigil menatap Luming, kembali berkeringat dingin. Suku Macan Tutul Merah, tiba-tiba mendengarkan Luming Yan, sepatah kata Luming, suku Macan Tutul Merah tangan tua klan, bunuh Zhong Yuan dalam satu gerakan. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua hidup selama lebih dari 1000 tahun, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa otak mereka tidak dapat berputar sepenuhnya. Luming melangkah maju, menarik napas, meraih cincin penyimpanan Zhong Yuan di tangannya, dan omong-omong, menelan esensi darah Zhong Yuan. Kemudian, dia melihat kedua orang tua di Linghai, dan suaranya yang dingin berkata, aku telah hidup selama ribuan tahun, tetapi aku tidak dapat memahami situasinya. Menyedihkan dan menyedihkan. Wajah kedua lelaki tua itu memerah dan tak tahu malu. Inilah yang mereka berikan kepada Luming barusan, tapi sudah berapa lama Luming mengirim mereka kembali sepenuhnya. Kata-kata ini, setiap kata, seperti tamparan di wajah mereka. Luming mengabaikan mereka. Di bawah bimbingan bulan merah, dia memeriksanya lagi. Sayangnya, Xian Yanxing tidak ada di sini, dan Jian Feiliu tidak ada di sini. Gadis bulan merah, aku butuh kamar. Aku perlu diam sebentar. Lu Mingdao. Zhong Yuan adalah lautan roh 4 kali lipat. Kekuatan esensi darah terlalu kuat. Dia perlu disempurnakan di pintu yang tertutup. Tidak masalah. Ciyue membawa Luming ke area inti suku Macan Tutul Merah dan mengatur kamar untuknya. Luming memasuki ruangan, memasuki kuil tertinggi, dan mulai memurnikan esensi darah. Dia menggunakan semua esensi dan kekuatan darahnya untuk meningkatkan pembuluh darah prasasti penjara kota. Semakin kuat darah prasasti Zhenyu, semakin kuat kekuatan Zhenyu Tiangong. Cakra perak ke-9, semakin cerah, akhirnya, seperti 9 cakra lainnya, cemerlang. Puncak level 9 Wang. Namun, terlalu sulit bagi Luming untuk mencapai tingkat darah dewa. Ketika Luming memurnikan semua esensi dan darah Zhong Yuan, dia merasa jalan masih panjang. Aku tidak tahu berapa banyak esensi darah yang harus aku telan sebelum aku dapat dipromosikan ke tingkat dewa. Waktu telah berlalu setengah hari, Luming keluar dari ruangan. Luming, apakah kamu sudah selesai menutup? Begitu Luming keluar, dia melihat bulan merah. Luming mengangguk dan berkata, apakah kamu sudah menungguku? Tidak, aku baru saja di sini sebentar. Apakah kamu ingin berkeliling? Jalan bulan merah. Tidak, lebih baik aku pergi ke lembah Wanshe dan berburu ular berbisa. Bagaimana aku bisa sampai ke sana? Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Itu wilayah suku ular Yin. Jika ada lebih banyak orang, itu akan menarik perhatian suku ular Yin. Bagaimana dengan kita berdua? Jalan bulan merah. Bagus. Luming mengangguk, dan mereka meninggalkan kota batu itu dan pergi ke barat. Lembah 10.000 ular, 30.000 mil di sebelah barat suku Macan Tutul Merah, termasuk dalam wilayah suku ular Yin. Konon beberapa dekade lalu, tempat ini awalnya merupakan wilayah suku Macan Tutul Merah. Belakangan, suku Macan Tutul Merah kehilangan wilayah yang luas, dan wilayah lembah Wanshe yang luas jatuh ke tangan suku ular Yin. Keduanya mengambil boneka, tapi itu segera. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba. Itu juga di bawah tanah. Jika keluar dari tanah, 30.000 mil jauhnya, Luming tidak perlu setengah hari. Terima kasih sudah subscribe Penatua.